Bab 691, Kau juga, Kau juga. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Biksu botak, kau harus berhati-hati. Orang ini jauh lebih kuat dari kita. Lin Fan benar-benar takut biksu botak itu mungkin tidak akan mampu bertahan. Meskipun pendeta Sakya cukup baik dalam hal kondisi tubuh fisiknya, jika Lin Fan harus membandingkannya dengan dirinya sendiri, mereka masih sangat berbeda. Jika dia ditangkap oleh penguasa darah berkilau itu, batuk darah mungkin akan menjadi hasil yang paling tidak penting dari semuanya. Terima kasih atas perhatianmu, dermawan. Namun, jangan khawatir, biksu malang ini memiliki harta yang dapat membuat iblis ini merasa tertekan. Pendeta Sakya berkata dengan percaya diri. Astaga, harta yang dapat menekan iblis ini. Mengapa kau belum mengeluarkannya? Hati Lin Fan melonjak kegirangan ketika dia mendengar bahwa biksu botak ini memiliki harta seperti itu. Mungkinkah ada kemungkinan untuk menyiksa penguasa darah berkilau ini sampai mati dengan bekerja sama dengan pendeta Sakya hari ini? Dermawan, biksu malang ini hendak melampiaskannya saat Anda mulai berbicara kepada saya. Apapun yang terjadi, Anda harus memberi biksu malang ini waktu untuk mempersiapkan diri. Pendeta Sakya menjawab, petik 2, haha, menekan saya, biksu botak, Anda pasti sedang bermimpi. Di dunia ini, tidak ada yang dapat menekan saya. Membunuh kalian sama mudahnya dengan membunuh anjing bagi saya. Nada bicara penguasa darah berkilau dingin. Mengenai harta karun yang disebutkan oleh biksu botak ini, dia sama sekali tidak mempercayainya. Penguasa darah berkilau, saya katakan ini sekali lagi. Tolong panggil biksu malang ini dengan sebutan pendeta Sakya. Anda harus tahu, bahkan seorang Buddha pun punya sifat pemarah. Begitu saya marah, darah akan mewarnai langit. Pendeta Sakya memperingatkan penguasa darah berkilau dengan tegas sekali lagi. Biksu botak, sebaiknya kau cepat, omong kosong apa yang masih kau katakan padanya. Cepat dan keluarkan harta karunmu. Melihat pendeta Sakya ini masih mengoceh tanpa henti, Lin Fan merasa jengkel. Sungguh ajaib bahwa dia bisa tetap hidup sampai sekarang mengingat karakternya itu. Baiklah, dermawan, tolong jangan terburu-buru. Biksu malang ini akan datang sekarang. Pendeta Sakya menganggukkan kepalanya. Seketika, pendeta Sakya menyatukan kedua telapak tangannya dalam posisi berdoa dan memperlihatkan ekspresi penuh kasih dan hikmat. Dunia tanah Buddha akan memurnikan masa. Semoga aku berubah menjadi seorang Buddha dan membawa kekuatan bagi semua makhluk surgawi. Cahaya Buddha yang terang bersinar seperti panji saat turun ke punggung pendeta Sakya. Cahaya ini menyebar ke segala arah saat tanah Buddha melayang dari punggung pendeta Sakya. Kelopak bunga surgawi berjatuhan dari segala arah saat lantai dipenuhi dengan bunga teratai emas. Suara Buddha mirip dengan musik surgawi. Naga Buddha, arhat, dan segala macam fenomena muncul di sekitar tanah Buddha. Saat Lin Fan melihat ini, hatinya bergetar sesaat. Memikirkan bahwa pendeta Sakya juga memiliki metode seperti itu. Memang, orang ini memang memiliki beberapa kemampuan. Berapa banyak makhluk ras kuno yang telah direformasi oleh biksu botak ini? Satu-satunya hal yang dapat dilihat Lin Fan di dalam tanah Buddha adalah bahwa tempat itu penuh sesak dengan makhluk ras kuno yang keji itu. Semua makhluk ras kuno yang jahat ini duduk bersila dengan ekspresi baik hati di wajah mereka. Melantunkan sutra di sepanjang jalan, cahaya kemasan keyakinan terpancar keluar. Seolah-olah mereka sedang dibimbing ke suatu tempat, mereka semua melayang ke langit surga. Di dalam langit surga ini, satu butir sarira yang memiliki jumlah kesungguhan yang tak terbatas berputar berulang kali. Saat sarira ini menerima kekuatan doa, sosok ilusi Buddha muncul dengan ekspresi serius di wajahnya. Ia berkedip-kedip saat perlahan-lahan menjelma. Saat ia melantunkan sutra Buddha, kitab suci emas mulai melayang keluar dari mulutnya, memenuhi seluruh dunia. Buddha Gajah Naga, saat penguasa darah berkilau melihat sosok ilusi itu, wajahnya berubah sangat berbisa. Penguasa darah berkilau tidak akan pernah melupakan biksu terkutuk ini sepanjang hidupnya. Jika bukan karena biksu terkutuk ini, lautan darah di dalam tubuhnya tidak akan mengering menjadi ketiadaan, dan ia juga tidak akan berada dalam kondisi seperti sekarang ini. Kebencian di dalam dirinya membara dengan hebat saat amarah yang tak terbatas melingkari hatinya. Saat itu, ketiga Buddha telah bergabung bersama untuk menekan penguasa darah berkilau. Di antara mereka,
Buddha Gajah Naga mengorbankan dirinya dan berubah menjadi kekuatan tertinggi yang tak terbatas yang menyebabkan lautan darah penguasa darah berkilau mengering seluruhnya. Sejak saat itu, tingkat kekuatan Gleaming Blood Lord telah terkuras hingga titik terendah. Bahkan, sangat buruk sehingga seluruh jiwanya hampir hancur saat ia menghilang dari dunia sejak saat itu. Jika bukan karena fakta bahwa ia bertemu dengan makhluk tertinggi, Sein, di kemudian hari, ia mungkin benar-benar mati di sana. Namun, bahkan sekarang setelah 1000 tahun berlalu, Gleaming Blood Lord belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Lautan darahnya yang mengering sekarang hanya tinggal 10% dari kapasitas puncaknya. Jika bukan ini masalahnya, ia pasti sudah lama memasuki level surgawi ilahi 10, keadaan dewa abadi, alih-alih berada di tempatnya saat ini. Biksu botak, lumayan, iya. Nggak ngangka kamu punya teknik seperti itu. Kekuatan Buddha yang dipancarkan Sarira itu membuat Lin Fan sedikit gelisah. Sungguh kekuatan Buddha yang luar biasa. Saat Pendeta Sakya mendengar kata-kata Lin Fan, hatinya melonjak kegirangan sambil mengerutkan bibirnya, berusaha menahan senyum bangganya. Dermawan, ini Sarira Buddha Gajah Naga. Sarira ini berisi semua esensinya di dalam, dan bisa menampung semua iblis di dunia ini. Meskipun penguasa darah berkilau ini mungkin kuat, dia tetap akan dibatasi oleh Sarira ini. Ini, ditambah dengan semua makhluk ras kuno yang telah direformasi oleh Biksu Malang ini, akan menghasilkan kekuatan penekan yang lebih dari cukup untuk membuat penguasa darah berkilau menelan ludah. Pendeta Sakya sangat percaya diri saat ini. Memamerkan harta karun berkualitas seperti itu, bagaimana mungkin tidak mengejutkan semua orang di sekitarnya. Dan lebih jauh lagi, dia berhasil sedikit membanggakan diri di hadapan Dermawan Lin. Ini adalah sesuatu yang benar-benar menyenangkan baginya. Baiklah, ayo pergi. Lin Fan bisa merasakan kekuatan Gleaming Blood Lord berkurang cukup signifikan. Karena itu, dia dipenuhi dengan keyakinan di dalam hatinya saat ini. Astaga, dia hampir terbanting menjadi anjing mati sebelumnya. Saatnya membalas dendam untuk dirinya sendiri sekarang. Biksu botak, aku akan membunuhmu. Pertemuan dengan musuhnya membuatnya semakin marah. Kali ini, Gleaming Blood Lord benar-benar mengamuk. Berubah menjadi seberkas cahaya panjang, Gleaming Blood Lord melesat ke arah Pendeta Sakya. Adapun Lin Fan, tidak mungkin dia bisa memberi Gleaming Blood Lord kesempatan itu. Dengan begitu dekat, namun begitu takut, dia langsung melintasi 100 mil saat dia muncul di belakang Gleaming Blood Lord dengan segera. Lin Fan menghantam dengan tinjunya yang berubah menjadi berbagai bentuk. Telapak tangan, jari, tebasan, perubahan terus-menerus saat semua jenis roh keterampilan disalurkan keluar. Gleaming Blood Lord, makan jurus terkuat milik yang mulia. Aura Lin Fan bersinar terang saat ini dan jauh lebih menyeluruh dari sebelumnya. Melontarkan satu pukulan, seluruh dunia mulai hancur saat kekuatan dahsyat ini menarik kekosongan. Faktanya, satu pukulan seperti ini dapat menghancurkan dunia dengan sendirinya. Iblis jahat, Biksu Malang ini akan memberimu tinju Buddha pembersih. Terimalah dengan benar. Wajah Pendeta Sakya penuh belas kasih saat ini saat jutaan Buddha berputar di sekitar buku-buku jari tinju yang baru saja dia kirimkan. Kalian berdua sedang mencari kematian. Penguasa darah berkilau meraung saat ki darah yang tak terbatas mulai bergemuruh keluar. Tepat saat tinju Pendeta Sakya hendak mengenai tubuh penguasa darah berkilau, ekspresi Pendeta Sakya semakin menegang. Tinju itu tiba-tiba berubah menjadi dua jari yang mengubah arahnya. Mata Buddha marah. Sialan, Biksu botak, kau benar-benar terlalu jahat. Melihat bagaimana metode serangan Biksu botak itu tiba-tiba berubah, Lin Fan tertegun sejenak. Namun, ketika dia melihat bagaimana serangan itu diarahkan ke mata penguasa darah berkilau, dia mulai tertawa juga. Dermawan, kau juga. Pendeta Sakya berbalik ke Lin Fan. Dia benar-benar terkesan dengan pukulan rendah yang baru saja dilakukan Lin Fan. Ahahaha. Serangan gabungan dari kedua pria ini membuat penguasa darah berkilau meraung. Gelombang energi yang kuat mengusir Lin Fan dan Pendeta Sakya. Energi yang sangat besar ini menyusup ke tubuh Lin Fan dan Pendeta Sakya. Biksu botak, meskipun ini adalah penguasa darah berkilau yang terkekang, dia tetap saja sangat mengerikan. Lin Fan memperingatkan dengan hati-hati karena bibirnya kini kotor oleh darahnya. Benar, namun, harus kukatakan bahwa jurus yang baru saja kau gunakan itu sungguh luar biasa, Dermawan.
Tak kusangka jurus itu akan memberikan kerusakan yang sangat besar pada penguasa darah berkilau. Pendeta Sakya tercengang melihat betapa tragisnya penguasa darah berkilau itu sekarang. Ho, itu sudah jelas. Ini adalah jurus yang dapat menciptakan surga itu sendiri, yang memiliki dao dunia. Tidak peduli siapapun itu, tidak mungkin mereka dapat menahan sesuatu seperti ini. Saat langit dan bumi yang memutar milik Lin Fan ini digunakan, jurus itu akan memunculkan sejumlah besar kekuatan misterius. Sialan, sialan, pada saat ini, penguasa darah berkilau itu buta di kedua matanya sementara daerah selangkangannya dilahap rasa sakit. Penguasa darah berkilau, kau telah kalah total. Tidak mungkin kau bisa bertahan melawan langit dan bumi yang memutar ini dari Yang Mulia. Siapapun yang terkena olehnya akan menderita rasa sakit yang sangat mematikan sehingga tidak mungkin kau bisa menggambarkannya. Jika kau punya kata-kata terakhir, sekaranglah saatnya untuk mengatakannya. Lin Fan dipenuhi dengan keyakinan terhadap gerakannya ini. Bahkan jika Spirit of Bigra tidak berguna, tidak mungkin langit dan bumi yang memutar bisa diblokir. Oh orang yang hina, penguasa darah berkilau itu serak. Lin Fan dan pendeta Sakya saling bertukar pandang dan terkekeh. Kau juga. Bab 692, tindakan yang tidak begitu sempurna. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Dermawan, baiklah, apa yang harus kita lakukan dengan penguasa darah berkilau sekarang? Pendeta Sakya menatap penguasa darah berkilau dengan mata yang berbinar-binar. Jika dia bisa mengubah seseorang sekuat penguasa darah berkilau, itu akan menjadi pengalaman yang sangat mengagumkan. Biksu botak, biarkan Yang Mulia membunuhnya. Tatapan mata saja sudah lebih dari cukup untuk mengatakan bahwa iblis seperti itu pasti telah membantai banyak orang tak berdosa. Penguasa darah berkilau ini adalah makhluk yang sangat kuat. Jika Lin Fan bisa membunuh mereka, itu akan menjadi poin pengalaman yang cukup banyak. Siapa tahu, mungkin ada beberapa hal baik yang bisa muncul darinya. Menurutku itu tidak terlalu bagus. Surga menghargai kebajikan belas kasih. Bagaimana kalau membiarkan biksu malang ini mengubahnya saja sehingga dia bisa bertobat dan menebus dosa-dosanya di masa lalu? Melihat keadaan menyedihkan penguasa darah berkilau saat ini, hati pendeta Sakya haus hanya dengan memikirkan untuk mengubahnya. Bagaimanapun, mengubah makhluk sekuat itu akan menjadi keuntungan yang sangat besar. Haha, pada saat ini, penguasa darah berkilau, yang masih memegangi selangkangannya dengan kedua tangan, tertawa terbahak-bahak. Tawa itu keji dan jahat. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian dapat menekanku? Kedua mata penguasa darah berkilau telah tumbuh kembali sekarang. Namun, rasa sakit di selangkangannya masih merupakan kerusakan paling besar baginya. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan manusia ini untuk membuatnya tidak berdaya melawannya. Oh, kami tidak bisa menekanmu. Bagaimana kalau kau jungkir balik dan membiarkan Yang Mulia melihatnya? Apakah kau merasakan energi kuat yang menghantam hati nuranimu? Dan energi ini menyebabkanmu kesakitan luar biasa sementara kau sama sekali tidak dapat melepaskan diri darinya. Lin Fan menyeringai puas. Kau, penguasa darah berkilau tidak menyangka bahwa ia akan membiarkan kedua semut ini mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ia terlalu ceroboh. Jika tidak mungkin kedua orang ini akan mampu menandinginya sendirian. Dermawan, kemampuanmu ini terlalu kuat. Apakah ada cara untuk melepaskan diri? Pendeta Sakya bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, Lin Fan terkekeh. Bagaimana cara melepaskan diri? Pendeta Sakya bertanya sekali lagi. Biksu botak, aku bisa memberitahumu. Tapi, kau tidak boleh membiarkan orang ini mendengar kita sama sekali. Lin Fan berpura-pura saat ia mendekat ke telinga pendeta Sakya dan berbisik. Namun, bagi pendeta Sakya, metode untuk melepaskan diri dari rasa sakit ini begitu mengejutkan sehingga ia melompat kaget. Apa? Cara melepaskannya adalah dengan memotong dingdong di sana. Pendeta Sakya menatap Lin Fan dengan tak percaya. Tak disangka metode pelepasannya akan sekejam ini. Ini benar-benar tak terbayangkan. Tidak bagus. Aku tak sengaja mengungkapkan metode pelepasannya. Pendeta Sakya terkejut saat ia menutup mulutnya dengan cepat. Matanya kini terkejut, tahu bahwa ia telah mengacau. Biksu botak, apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa mengatakan sesuatu sepenting itu? Ekspresi Lin Fan langsung berubah, lari. Kita harus lari. Saat penguasa darah berkilau melihat ekspresi mereka, ia tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Haha,
Jadi itu metode pelepasannya. Penguasa darah berkilau telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan kekuatan besar yang mengalir melalui tubuhnya saat ini. Namun, tidak ada gunanya sama sekali. Oleh karena itu, saat ia mendengar metode ini disebutkan oleh Pendeta Sakya, ia melompat kegirangan di dalam hatinya. Kalian berdua harus mati hari ini. Sliss. Dia bertindak secepat dia berbicara. Kilatan cahaya terang melesat saat Gleaming Blood Lord menebas dengan tangannya, memutuskan dingdong miliknya. Kejam, menyimpang, tidak manusiawi. Lin Fan dan Pendeta Sakya saling bertukar pandang sebelum mendesah. Akhirnya, 6 indera telah menemukan kedamaian. Jika kau pindah ke ras Buddha, pencapaianmu pasti tak terbatas. Pendeta Sakya berkomentar, Hais, bagaimana kau bisa keluar untuk bermain di dunia orang dewasa dengan tingkat kecerdasan seperti itu? Percaya pada kata-kata siapa saja. Astaga, kau benar-benar pantas untuk ditekan. Lin Fan berkomentar dengan menyesal. Apakah itu sakit? Lin Fan dan Pendeta Sakya bertanya dengan nada aneh yang sama saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke Gleaming Blood Lord bersama-sama. Kalian, saat Gleaming Blood Lord memutuskan dingdong miliknya, dia tidak merasakan sakitnya hilang sedikit pun. Sebaliknya, wajah jahatnya berubah semakin mengamuk. Dermawan, bagaimana kerjasamaku sebelumnya? Pendeta Sakya bertanya pada Lin Fan. Ya, tidak terlalu buruk. Namun, itu sedikit berlebihan. Tapi itu juga tidak apa-apa. Kecerdasan penguasa darah berkilau ini tidak terlalu tinggi. Dia bahkan tidak tahu bahwa kita berpura-pura untuknya. Kata Lin Fan. Dermawan, kau benar. Saat aku melakukan tindakan kecil itu, biksu malang ini menyadari bahwa itu sedikit berlebihan. Bahkan, menurutku itu sedikit palsu. Kupikir penguasa darah berkilau ini akan bisa melihatnya. Ternyata seperti yang kau katakan, Dermawan, kecerdasan penguasa darah berkilau tidaklah setinggi itu. Dia sama sekali tidak bisa mengatakannya. Pendeta Sakya mengusap kepala botaknya yang berkilau itu sambil memperlihatkan senyum cerah. Melihat kedua orang yang merosot di hadapannya, penguasa darah berkilau hampir memuntahkan seteguk darah. Dia adalah penguasa iblis yang agung. Bagaimana dia bisa dipermainkan oleh kedua semut ini? Baiklah, baiklah. Bahkan jika aku harus mengeluarkan seluruh intiku, aku akan memastikan kalian berdua terbunuh. Penguasa darah berkilau berteriak. Mata yang tersembunyi di balik topeng itu semakin berbisa saat ini. Lautan darah tak terbatas yang merasuki semua makhluk hidup. Ini tidak baik. Penguasa darah berkilau akan menjelma menjadi tubuh aslinya. Wajah Pendeta Sakya berubah. Dia bisa merasakan sejumlah besar energi meledak dari tubuh penguasa darah berkilau. Kekosongan tanah Buddha mulai bergetar hebat. Ini, melihat pemandangan di hadapannya, bahkan Lin Fan pun terkejut. Seketika, penguasa darah berkilau berubah menjadi genangan darah. Genangan darah mulai mendidih saat sejumlah besar kekuatan ternoda memenuhi seluruh dunia, menyebabkan segala macam emosi negatif berkembang biak darinya. Bruk, 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 genangan darah semakin membesar. Dalam sekejap mata, itu meliputi seluruh dunia dan memenjarakan mereka di dalamnya. Beraninya kalian berdua mempermalukan tuanmu seperti itu. Tuanmu akan melahap kalian. Lautan darah tak terbatas yang memenuhi langit tiba-tiba terbuka dengan mulut besar. Mulut raksasa itu mirip dengan lubang hitam. Jauh di kedalaman mulut itu, kepala tuan darah berkilau tertanam di dalamnya. Dermawan, keterampilanmu itu tidak berfungsi lagi. Melihat kekuatan hebat tuan darah berkilau ini sekarang, Pendeta Sakya berkomentar dengan gugup. Biksu botak. Tidak mungkin, Sherlock. Aku juga tahu itu. Lin Fan juga cukup terkejut dengan tuan darah berkilau sekarang. Pada saat yang sama, dia tidak menyangka bahwa penguasa darah berkilau akan mampu mencabut buff dari Twisting Heaven and Earth setelah kembali ke tubuh aslinya. Dermawan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat tanah Buddha bergetar di bawah kekuatan lautan darah, Pendeta Sakya tahu bahwa ini tidak akan lagi menahan penguasa darah berkilau. Bahkan sarira Buddha Gajah Naga di dalam akan segera kesulitan untuk bertahan. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Berkemas dan lari. Lin Fan tidak berani ragu dan segera melarikan diri. Benar, benar. Pendeta Sakya juga tidak berani berlama-lama. Segera menjaga Buddha Slant Paradise-nya kembali ke dalam tubuhnya, dia mengikuti dari dekat di belakang Lin Fan dan melesat ke kejauhan. Haha, tidak mungkin kalian bisa melarikan diri. Di dalam batas penguasa ini, tidak ada tempat bagi kalian untuk lari.
Sang penguasa darah berkilau berteriak dengan suara menggelegar yang menggetarkan seluruh dunia. Biksu botak, bagaimana orang ini bisa begitu kuat setelah kembali ke tubuh aslinya? Lin Fan sedikit bingung sekarang, dan pada saat yang sama, ini adalah situasi yang cukup membuat frustrasi. Dermawan, tubuh asli penguasa darah berkilau, adalah darah terkuat di seluruh dunia. Namun, kembali ke bentuk ini menghabiskan banyak energinya. Setelah diserang oleh serangan diam-diam kami, dia tidak punya jalan keluar lain selain kembali ke tubuh aslinya. Pendeta Sakya menjelaskan. Petik 2. Biksu botak, bagaimana kamu bisa berbicara seperti ini? Bisakah kamu menganggap itu sebagai serangan diam-diam? Kami menyerang dengan benar di wajahnya. Kata Lin Fan. Itu benar. Kamu juga benar, dermawan. Itu adalah serangan diam-diam yang benar di wajahnya. Pendeta Sakya menyadari kesalahan dalam ucapannya. Sial, bukankah itu tetap saja serangan diam-diam? Dermawan, sebaiknya kita berhenti bicara dan menyimpan napas agar kita bisa terus melarikan diri. Kalau tidak, begitu penguasa darah berkilau itu menangkap kita berdua bahkan tidak akan punya sisa sedikit pun. Bab 693, Kekuatan Harta Karun Tertinggi. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Lin Fan tidak menyangka penguasa darah berkilau akan sekuat ini setelah kembali ke tubuh aslinya. Lautan darah membanjiri langit, menutupi surga dan matahari. Tidak ada cara untuk melarikan diri dari ini sama sekali. Saat penguasa darah berkilau membuka mulutnya, garis-garis cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dan menyerang Lin Fan dan pendeta Sakya, yang segera membalas dan mengusir mereka semua. Dermawan, kita harus memikirkan sesuatu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Pendeta Sakya juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Bahkan Buddha Sarira gajah naga miliknya tidak mampu menahan ini. Apalagi yang bisa dia lakukan? Kalian tidak akan melarikan diri. Penguasa darah berkilau melingkar, dan kemanapun dia lewat berubah menjadi dunia darah. Ki yang tercemar itu bahkan menginfeksi seluruh dunia. Bahkan, sebagian spirit Ki di sekitarnya juga ikut tertelan olehnya. Berteriaklah seperti ibumu saat aku melakukannya. Kau bahkan belum menyusul kami sampai sekarang. Melihat betapa kurang ajarnya penguasa darah berkilau itu, Lin Fan tidak tahan lagi. Seketika, ia mengulurkan tangannya saat hujan pedang kehendak meledak, menembus lautan darah. Namun, lautan darah itu segera beregenerasi ke bentuk sebelumnya. Kau hanya menyia-nyiakan usahamu. Sekarang setelah kau berhasil membuat penguasamu marah di sini, kalian berdua akan mati hari ini. Kepala yang tertanam di dalam mulut raksasa lautan darah itu berteriak. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya terang melesat dari kejauhan. Dermawan, lihat itu. Apa itu? Pendeta Sakya berkata dengan tergesa-gesa. Itu adalah roh esensi keduaku. Lin Fan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mengendalikannya dengan pikirannya, roh esensi kedua Lin Fan berubah menjadi cahaya bintang yang memasuki tubuhnya. Pada saat yang sama, roh esensi kedua membawa serta elemen kayu bawaan. Dermawan, ada apa denganmu? Pendeta Sakya bertanya dengan cemas, menyadari bahwa Lin Fan tidak bergerak sama sekali. Biksu botak, bantu aku menahannya sebentar. Lin Fan meminta. Baiklah, meskipun pendeta Sakya tidak tahu apa yang sedang direncanakan Lin Fan, dia tetap berdiri dengan gagah berani melawan penguasa darah berkilau. Penguasa darah berkilau, ini semua salah paham. Tolong dengarkan biksu malang ini sebentar. Pendeta Sakya memanggil dengan tenang. Namun, hatinya cukup gelisah. Haha, biksu botak, apakah kamu baru menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari ini dan kamu merasa gelisah sekarang? Tapi tentu saja, penguasamu hanya ingin melihat apa lagi yang bisa kamu katakan. Penguasa darah berkilau tertawa terbahak-bahak. Di dalam surga, elemen kayu yang terhubung. Saat iblis kuno besar merasakan aura elemen kayu yang terhubung ini, hatinya menjadi tidak sabar. Jika dia bisa menyatukan elemen kayu yang terhubung ini dengannya dan membuat kelima elemen bekerja sama, dia pasti akan berevolusi menjadi harta karun tertinggi. Bagi setiap harta karun di luar sana, berevolusi menjadi harta karun tertinggi adalah impian seumur hidup. Apakah kita bisa berhasil atau tidak tergantung pada ini? Lin Fan menunjuk dengan jarinya. Elemen kayu yang terhubung yang memancarkan kekuatan hidup yang kuat mulai berputar saat meresap ke dalam kota iblis. Tuan, bantu aku berevolusi.
Iblis kuno besar melayang di atas kota iblis dengan bersilas saat dia memancarkan aura yang kuat. 5 elemen sedang berputar saat ini saat kota iblis juga berevolusi. Baiklah, Lin Fan tahu bahwa iblis kuno besar harus mengalami malapetaka. Jika dia berhasil melewatinya, dia akan berubah menjadi harta karun tertinggi. Jika dia tidak bisa, itu akan menjadi siksaan yang sangat berat baginya. Lin Fan membuka mulutnya dan seketika, seekor naga besar yang kuat melingkar keluar dan memasuki kota iblis. 5 elemen yin yang mengguncang langit dan bumi. Menamparkan dengan kedua telapak tangan, kekuatan yin dan yang meledak seketika, mencampur kekuatan 5 elemen secara harmonis. Bam, bam, tubuh iblis kuno besar meledak berulang kali, dengan setiap ledakan merupakan evolusinya sendiri. Pil Seng Yang, bakar, tanpa ragu sedikit pun, Lin Fan membakar 100 juta pil Seng Yang. Sungai panjang Ki Pil Seng Yang mirip dengan lautan surgawi menyembur langsung ke tubuh iblis kuno besar. Harta karun tertinggi adalah keadaan tertinggi yang dapat dicapai harta karun manapun. Oleh karena itu, jumlah kekuatan yang dibutuhkannya mirip dengan lautan luas. Tuan, saya bisa merasakan malapetaka. BOOOOM. Tiba-tiba, pusaran awan yang tampak aneh muncul di atas surga. Hitam, merah, putih, awan dari setiap warna berkumpul di langit di atas kota iblis. 3 wabah dan 9 malapetaka. Boom, api tanah, angin surgawi, petir menggelegar, air banjir, segala macam malapetaka jatuh pada saat yang sama. Iblis kuno besar menggeram, kekuatannya luar biasa dan tak tertandingi. Dalam menghadapi malapetaka ini, dia tidak takut sedikit pun karena tubuhnya yang kuat menahan semuanya. Retak. Tubuh iblis kuno besar mulai hancur. Dalam sekejap mata, 5 elemen keluar saat kekuatan kuat dari elemen kayu bawaan mengalir ke seluruh tubuhnya, memperbaikinya terus-menerus. Biksu botak, apakah ini omong kosong yang ingin kau sampaikan kepada tuanmu di sini? Sang penguasa darah berkilau meraung. Ah, dermawan darah berkilau, di mana biksu malang ini? Pendeta Sakya menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak tahu apa yang sedang dia bicarakan saat ini. Apa yang bisa dia bicarakan dengan iblis berdarah ini? Karena itu, bahkan pendeta Sakya sendiri tidak tahu apa yang sedang dia bicarakan dengan orang ini. Pendeta Sakya menatap Lin Fan di belakangnya, sedikit khawatir, dermawan, apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan? Mengapa kamu belum selesai? Biksu botak, pergilah ke neraka demi tuanmu di sini. Pada saat itu, Tuan darah berkilau berteriak saat lautan darah yang tak terbatas itu mengalir turun sekali lagi. Dermawan darah berkilau, jangan kurang ajar tentang ini. Tidak baik terlibat dalam perkelahian dan pembunuhan. Melihat pemandangan di depannya, pendeta Sakya ketakutan setengah mati. Biksu malang ini belum selesai mengatakan apa yang harus dia katakan. Mengapa orang ini menyerang begitu saja? Biksu botak, minggir. Tepat saat pendeta Sakya tak berdaya dan hanya bisa melawan balik dengan kekuatan kasar, Lin Fan, yang tak bergerak di belakangnya, tiba-tiba menyerang. Baiklah, dermawan, aku serahkan iblis berdarah ini padamu. Tanpa ragu sedikit pun, pendeta Sakya menghindar ke samping. Seketika, kilatan terang melesat. Kota iblis yang membawa ki iblis yang luas dan tak berujung bertabrakan dengan lautan darah yang bergemuruh. Sekarang, aura iblis kuno besar telah mengalami perubahan menyeluruh. Satu tinju dapat merobek bintang-bintang di langit. Satu tinju itu lebih dari cukup untuk menghancurkan lautan darah yang bergemuruh dan bergelombang itu sepenuhnya. Tidak mungkin, kau hanya manusia. Bagaimana kau bisa memiliki harta karun tertinggi kelas rendah? Penguasa darah berkilau melolong saat ini. Harta karun tertinggi kelas rendah dapat dianggap sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar senjata. Bahkan dapat dianggap sebagai rasnya sendiri. Roh senjata dari harta karun tertinggi dapat memiliki kesadaran diri. Mereka tidak hanya dapat memahami hukum dunia saat itu, mereka bahkan dapat mengolah tubuh mereka sendiri. Apakah kamu tidak terkejut? Lin Fan sangat menyetujui pukulan dari iblis kuno besar itu. Memang, itu sangat kuat. Orang ini tidak membiarkan semua usahanya sia-sia. Dermawan, kejutan dan kegembiraan yang telah kamu bawa untuk biksu malang ini benar-benar terlalu banyak. Pendeta Sakya tersentak kaget. Ini adalah harta karun tertinggi. Bahkan dia sendiri belum menemukan harta karun tertinggi yang sebenarnya. Haha, biksu botak, apakah kamu juga tercengang? Aku akan membiarkanmu menonton sesuatu yang lebih menakjubkan segera.
Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Dengan harta karun tertinggi di tangannya saat ini, dunia praktis menjadi miliknya. Penguasa darah berkilau, kehancuranmu sudah di depan mata. Hari ini, aku akan memberitahumu tentang kehebatan harta karunku yang terbesar. Pil Seng Yang, bakar, turunnya Dewa Iblis. Melambaikan tangannya, 300 juta pil Seng Yang terbakar saat mereka membiarkan iblis kuno besar itu benar-benar mengamuk. Geraman tunggal dari iblis kuno besar ini mengeluarkan ki iblis yang tak tertandingi sementara tubuhnya mulai mengembang dengan cepat. Bahkan, ada suara retakan seolah-olah dia keluar dari cangkang kepompongnya. Tiba-tiba, 3 pasang lengan muncul dari tubuh iblis kuno besar bersama dengan sepasang sayap yang terbuat dari daging. Ini adalah Dewa Agung dari ras iblis, Dewa Iblis berlengan 8. Bahkan jika itu adalah harta karun yang terbesar, tuanmu di sini tidak takut. Gleaming Blood Lord berteriak saat cahaya merah terang menyala di atas lautan darahnya dan menelan iblis kuno besar. 8 lengan iblis kuno besar menari, membentuk topan ganas yang mencabik-cabik lautan darah sepenuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Gleaming Blood Lord meratap kesakitan, sialan. Kau membakar pil Seng Yang untuk membiarkan harta karun tertinggi itu menjadi gila. Kepala Gleaming Blood Lord yang tertanam di dalam mulut raksasa itu menatap semuanya dengan tak percaya. Seketika, iblis kuno besar mengirim pukulan ke mulut raksasa lautan darah itu, menyebabkannya pecah seluruhnya. Tidak mungkin, akulah GLEAMINGBLOOD Lord yang hebat. Aku abadi dan tak terbunuh. Gleaming Blood Lord tidak pernah menyangka bahwa dia akan mengalami akhir yang menyedihkan seperti itu. Bam! Lautan darah hancur. Satu-satunya yang tersisa adalah iblis kuno besar dengan kekuatan tertingginya yang tak tertandingi di seluruh dunia. Apa yang terjadi dengan semua poin pengalamanku? Lin Fan diliputi kegembiraan di dalam hatinya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada pemberitahuan poin pengalaman dari sistem. Mungkinkah penguasa darah berkilau belum mati? Dermawan, penguasa darah berkilau telah memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dengan setetes darah. Tiba-tiba, Pendeta Sakya menunjuk ke titik merah bersinar di kejauhan dan berteriak. Sial, ayo cepat dan kejar. Sekarang setelah dia berada di akhir pembantaian ini, bagaimana dia bisa membiarkan penguasa darah berkilau? Melarikan diri. Tubuh Lin Fan berkelebat lincah saat dia memburu setetes darah itu. Bab 694, Sang Master Para Jenius. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Bajingan ini benar-benar tahu cara berlari. Lin Fan mengejarnya dengan panas. Sialan, dia tinggal selangkah lagi untuk membunuh penguasa darah berkilau itu sepenuhnya. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang itu lolos? Penguasa darah berkilau bukanlah penguasa darah berkilau untuk pamer. Tidak kusangka dia bisa lolos secepat ini hanya dengan setetes darahnya. Sungguh mengejutkan bagi biksu malang ini untuk menyaksikannya. Pendeta Sakya meratap dengan ekspresi hormat di wajahnya, sepertinya siapapun dapat menghasilkan kekuatan yang luar biasa saat terjebak dalam kesulitan. Penguasa darah berkilau ini adalah contoh yang sangat bagus untuk itu. Biksu botak, apa yang kau puji darinya? Dermawan, itu hanya sedikit pengakuan yang kuberikan padanya, itu saja. Pendeta Sakya berkata dengan jengkel, dasar bajingan kecil, penguasa darah berkilau. Lebih baik kau berhenti di sini demi yang mulia. Pada saat ini, Lin Fan mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun, masih ada jarak yang cukup jauh antara dirinya dan penguasa darah berkilau. Kalian berdua binatang buas, penguasamu pasti tidak akan membiarkan kalian pergi. Penguasa darah berkilau sedang berkobar dalam hatinya saat ini. Ia begitu kacau sehingga ia bahkan tidak bisa menangis. Tidak disangka bahwa ia akan diturunkan ke keadaan seperti itu oleh kedua semut ini. Jika ia tidak mengalaminya sendiri, ia tidak akan percaya bahwa suatu hari hal ini akan terjadi padanya bahkan jika ia diancam akan dibunuh. Benar, bahkan jika kau tidak ingin membiarkan kami pergi, kau harus berhenti dan bertarung dengan kami selama 300 ronde. Teriak Lin Fan. Namun, yang membuat Lin Fan kecewa, penguasa darah berkilau hanya fokus untuk berlari. Ia sama sekali tidak berniat bertarung dengan Lin Fan selama 300 ronde. Sialan, kalian semua tunggu saja tuanmu di sini. Tuan darah berkilau tidak ingin mengatakan apapun lagi. Dermawan darah berkilau,
surga mengasihani yang hidup. Siksaan hidup tidak ada habisnya. Yang terbaik adalah kalian bertobat sesegera mungkin. Biksu malang ini bersumpah bahwa aku pasti tidak akan membunuhmu. Pendeta Sakya benar-benar tulus ingin mereformasi Tuan Darah Berkilau. Meskipun saat ini hanya setetes darah segar, selama dia berusaha, dia yakin bahwa Tuan Darah Berkilau dapat kembali ke dirinya yang semula. Saat itu, jika dia dapat mereformasi Tuan Darah Berkilau itu dengan kondisi kultivasi itu, jumlah keyakinan yang diberikan tidak akan terbatas. Biksu botak, lebih baik kau tutup mulutmu untuk tuanmu di sini. Tunggu sampai hari tuanmu mendapatkan kembali kekuatannya. Itu akan menjadi hari pemusnahan ras Buddha. Penguasa Darah Berkilau itu marah sekali. Dia bahkan tidak mempercayai sepatah kata pun dari pendeta botak ini. Bagi penguasa Darah Berkilau, semua orang dari ras Buddha bersikap sok suci. Sial, dasar brengsek, kau pikir kau akan menolak martabat yang telah dipilih oleh biksu malang ini untuk diberikan kepadamu. Hari ini, biksu malang ini akan mereformasi dirimu. Dermawan Lin, setelah kau menangkap orang ini, serahkan dia kepada biksu malangmu di sini. Kalau tidak, biksu malang ini tidak akan merasa tenang. Kata pendeta Sakya, kentut, kau tidak bisa merasa tenang. Apa hubungannya dengan Yang Mulia di sini? Yang Mulia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menghajar penguasa darah berkilau ini sampai dia hanya tersisa setetes darah sekarang. Aku bahkan telah menyia-nyiakan ratusan juta pil Seng Yang. Jika aku tidak membunuhnya, aku bahkan tidak akan mendapatkan kembali kerugian sedikit pun. Biksu botak sialan, jika kau berani merebutnya dari Yang Mulia akan memastikan bahwa kau menghabiskan sisa hidupmu dengan membawa dua benjolan itu di dadamu. Bagaimana mungkin Lin Fan tidak tahu apa yang dipikirkan biksu botak ini? Pada saat yang sama, bagaimana mungkin dia membiarkan biksu botak itu melakukan apa yang dia inginkan? Ah dermawan, mereka dari ras Buddha memiliki kebajikan kemurahan hati. Karena Anda menginginkannya, biksu botak ini tentu akan memberikannya kepada Anda. Kalau begitu, saya akan menyerahkan penguasa darah berkilau ini kepada Anda, dermawan. Meskipun pendeta Sakya merasa sedih di dalam hatinya, dia tidak berani menentang kata-kata Lin Fan. Bagaimana jika orang ini benar-benar tidak mengembalikan dadanya seperti semula? Bukankah dia akan mati? Biksu botak, Anda terlalu kotor. Namun, saya tidak akan terus mengganggu Anda di sini. Yang Mulia akan mempercepat langkah saya sekarang. Lin Fan tidak ingin terus mengomel bersama biksu botak itu. Dalam sekejap mata, dia menggunakan begitu dekat, namun begitu jauh. Penguasa darah berkilau, tidak mungkin Anda akan melarikan diri. Lin Fan dapat dianggap telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk pertempuran ini. Semua pil Seng Yang miliknya telah habis. Jika dia tidak membunuh penguasa darah berkilau ini, maka dia akan mengalami kekalahan yang sangat besar. Penguasa darah berkilau itu berbalik dengan tergesa-gesa dan melihat dengan kaget. Tidak disangka kecepatan manusia ini akan secepat ini. Dalam sekejap mata, penguasa darah berkilau itu melesat dengan seberkas darah yang bersinar saat kecepatannya juga meningkat. Sialan, tidak disangka kau akan memaksa penguasamu di sini untuk menyia-nyiakan sedikit darah esensiku. Penguasa darah berkilau itu terbakar amarah di dalam hatinya. Jika dia berhasil melarikan diri kali ini, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk pulih kembali ke status puncaknya. Dulu ketika dia ditekan oleh ketiga Buddha itu, dia membutuhkan waktu 1000 tahun untuk memulihkan hanya 10% dari kekuatannya. Kali ini, itu pasti akan memakan waktu tidak kurang dari beberapa puluh ribu tahun jika dia ingin pulih sepenuhnya. Brengsek, Gleaming Blood Lord dipenuhi dengan kebencian yang tak berujung saat ini. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Dermawan, awas, tiba-tiba, pendeta Sakya berteriak. Jauh di kejauhan, sebuah tangan raksasa tiba-tiba muncul. Tangan itu tampak seperti tangan dari cakrawala itu sendiri yang dapat mencengkeram segala sesuatu di dunia ini. Seluruh dunia di bawahnya tampaknya berada di bawah kendali satu tangan ini. Piak, tiba-tiba, Gleaming Blood Lord yang melarikan diri tiba-tiba dicengkeram oleh tangan raksasa ini. Tidak ada kesempatan baginya untuk melawan sama sekali. Apa-apaan ini? Lin Fan berhenti dan terkejut. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan tangan ini. ARGH, lepaskan Tuhanmu di sini. Tuhanmu adalah GLEAMINGBLOOD Lord yang agung. Gleaming Blood Lord terperangkap di dalam tangan itu. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk melawan, dia tidak bisa melepaskannya sama sekali.
Dermawan, bagaimana situasinya sekarang? Pendeta Sakya sedikit bingung dengan situasi yang sedang terjadi ini. Dia cukup bingung dengan apa yang sedang terjadi. Apa kau bodoh? Tidak bisakah kau melihatnya? Jelas, seseorang di sini untuk mencuri hasil kerja keras kita. Penguasa darah berkilau telah dihajar habis-habisan oleh kita sampai darahnya tinggal setetes. Dan tangan raksasa ini hanya mencoba mengambil kesempatan untuk mencuri mangsa kita. Sialan, Lin Fan benar-benar tidak senang sekarang. Ayah telah bertarung di sini selama setengah hari, dan sekarang seseorang ingin datang dan mengambil kemenangan yang murah. Tidak kusangka bahwa penguasa darah berkilau yang sangat tak tertandingi akan menemui ajal seperti itu hari ini. Sepertinya apa yang terjadi akan terjadi lagi. Karma bukanlah hal yang menyenangkan untuk diterima. Dari kehampaan, sebuah sosok tiba-tiba berdiri. Sosok ini mengenakan kemeja katun abu-abu, dan memiliki janggut putih panjang yang tergantung di dagunya. Berdiri di sana, dia memang memiliki semacam kemiripan dengan dewa. Ini Feng Qingzi di sini. Senang bertemu kalian berdua. Pria tua berjanggut itu memiliki ekspresi baik hati di wajahnya saat dia berkata dengan tenang. Apa, kupikir itu dia. Saat pendeta Sakya mendengar nama ini, wajahnya langsung berubah. Biksu botak, kau tahu siapa dia? Melihat ekspresi di wajah pendeta Sakya, Lin Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, dia adalah makhluk kuat yang terkenal dari dunia suci kuno. Banyak jenius berada di bawah bimbingan Feng Qingzi ini di sini. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah master para jenius. Mata pendeta Sakya berbinar sekarang. Seolah-olah hal terbaik yang bisa terjadi padanya saat ini adalah jika dia bisa menerima bimbingan dari pria ini sendiri. Sial, dasar jagoan. Tapi, aku sama sekali tidak bisa mengatakannya. Lin Fan menatap lelaki tua di hadapannya dengan kaget. Tidak disangka lelaki tua yang tampak biasa dan tidak mencolok ini akan menjadi sebesar itu. Semuanya hanyalah reputasi yang diledakkan oleh dunia. Sepertinya biksu kecil ini tahu satu atau dua hal tentang lelaki tua ini, ya. Wajah Feng Qingzi menyeringai saat dia merasa gembira di dalam hatinya. Sementara pohon hidup dari kulitnya, manusia hidup dari kulitnya. Meskipun kultivasi Feng Qingzi kuat dan dalam, dia tetap tidak bisa menahan rasa bangga yang dia rasakan ketika juniornya menatapnya dengan penuh hormat. Biksu malang ini adalah Sakya. Salam untuk senior Feng Qingzi. Pikiran Lin Fan mulai mengotak-atik. Berdasarkan situasi saat ini, sebaiknya dia memikirkannya dengan benar. Biksu botak, apakah menurutmu orang ini akan memberi kita petunjuk? Lin Fan berbisik pelan. Kemungkinan besar. Biasanya, tempat-tempat di mana senior Feng Qingzi muncul adalah tempat-tempat di mana para jenius akan menerima bimbingan darinya. Sepertinya aku, Sakya, benar-benar seorang jenius dari ras Buddha. Tak disangka aku bisa menarik perhatian senior Feng Qingzi. Pendeta Sakya menjawab dengan gembira. Sial, dasar tak tahu malu. Melihat ekspresi sombong di wajah pendeta Sakya saat ini, Lin Fan menatapnya dengan jijik. Jika yang mereka bicarakan benar-benar seorang jenius, tidak mungkin ada orang lain selain Yang Mulia di sini. Namun, Yang Mulia harus terlebih dahulu memeriksa seperti apa kondisi kultivasi lelaki tua ini. Dalam sekejap, Lin Fan mengamati lelaki tua itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tingkat surgawi-surgawi 10, kondisi dewa abadi. Namun, perasaan yang diberikan lelaki tua ini kepada Lin Fan cukup menakutkan. Faktanya, bahkan makhluk tertinggi dari ras kuno, kejam, mungkin sama sekali tidak sebanding dengannya. Kuat, memang, dia sangat kuat. Bab 695, ayo bertaruh. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Sobat kecil, potensimu tak tertandingi. Tingkat pertumbuhanmu hanya dalam kurun waktu 4 tahun sungguh menakjubkan. Jika aku memberimu lebih banyak waktu, bukankah kau benar-benar hebat? Feng Qingzi datang ke hadapan Lin Fan sambil tersenyum. Kau kenal aku? Lin Fan sedikit terkejut. Namun, tak lama kemudian, hal itu menjadi jelas baginya. Sial, Youth Truly adalah karakter yang genit. Kemanapun ia pergi, ia tentu akan menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa lelaki tua ini mengenalnya. Setahun yang lalu, sobat kecil, kau bertarung melawan roh esensi makhluk tertinggi dari ras kuno sendirian. Orang tua ini tahu tentang kejadian itu. Pandangan Feng Qingzi sama sekali tidak meninggalkan Lin Fan. Seolah-olah dia berusaha sekuat tenaga untuk melihat Lin Fan sepenuhnya,
untuk melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki pemuda ini sehingga dia bisa tumbuh sedemikian rupa hanya dalam waktu 4 tahun. Adapun pendeta Sakya di sampingnya, dia sudah lama tertinggal di belakang Feng Qingxi. Senior Feng Qingxi, biksu malang ini, pendeta Sakya ingin memperkenalkan diri agar senior Feng Qingxi memperhatikannya. Namun, saat pendeta Sakya baru saja memulai kalimatnya, dia disela oleh Feng Qingxi. Biksu kecil dari ras Buddha, orang tua ini tahu siapa dirimu. Saat Feng Qingxi selesai mengucapkan kalimat ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus menatap Lin Fan dengan saksama. Memang, kalibermu tidak tertandingi. Orang tua ini telah melihat banyak orang jenius. Namun, tidak ada yang memiliki potensi sepertimu. Feng Qingxi mengakui, senior, merasa diabaikan, pendeta Sakya merasa sangat sedih saat ini. Hal ini terutama terjadi ketika dia melihat senyum penuh kemenangan di wajah Lin Fan. Pendeta Sakya merasa lebih sedih saat itu. Biksu malang ini juga bisa dianggap sebagai seorang jenius dari ras Buddha. Mengapa dia tidak melihatnya lebih dekat? Sobat kecil, bagaimana menurutmu jika kau menjadikan aku gurumu? Dulu ketika nama Lin Fan meroket dalam daftar buronan, dia telah menarik perhatian Feng Qingxi. Dalam daftar buronan, tidak pernah terdengar makhluk hidup bisa naik ke daftar secepat ini. Tidak ada preseden untuk ini sama sekali. Karena itu, Feng Qingxi memberanikan diri untuk keluar dari pengasingannya untuk mencari Lin Fan. Dan pencarian ini membutuhkan waktu beberapa tahun. Bahkan, ada kalanya Feng Qingxi akan mengunjungi penjara makhluk tertinggi dari ras kuno untuk memeriksanya, itu hanya untuk berjaga-jaga, kalau seorang jenius seperti itu bisa ditangkap oleh makhluk tertinggi dari ras kuno. Kemudian, dia mendengar kabar. Setelah itu, dia mulai mencari sampai ke ujung jalan dan akhirnya menemukan Lin Fan di sana. Ketika dia melihat bagaimana Lin Fan menekan penguasa darah berkilau, Feng Qingxi bertekad untuk menjadikan pemuda ini sebagai muridnya. Orang tua ini pasti sakit. Melihat tatapan tajam yang diberikan oleh Feng Qingxi, Lin Fan bisa merasakan semangatnya terguncang. Ada perasaan bahwa anusnya sedang diintip oleh seseorang. Saat pendeta Sakya mendengar bahwa senior Feng Qingxi ingin menjadikan Lin Fan sebagai muridnya, dia sangat terkejut. Feng Qingxi adalah orang hebat, yang namanya sangat terkenal di seluruh dunia orang suci kuno. Ada banyak sekali jenius yang ingin menjadikannya guru mereka, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa menarik perhatiannya sama sekali. Memikirkan bahwa Feng Qingxi akan mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan bahkan meminta dermawan Lin untuk menjadi muridnya. Ini adalah sesuatu yang membuat pendeta Sakya iri tanpa henti. Kalau saja dia bisa menjadikan Feng Qingxi sebagai gurunya, dia pasti sudah naik status ke tingkat yang sama sekali baru. Namun, saat Lin Fan mendengar kata-kata ini, dia hanya bisa mengejek dalam hatinya. Wei, menerima yang mulia sebagai murid. Orang ini pasti sedang bermimpi. Orang macam apa yang mulia? Dia adalah dewa dengan sistem atas namanya. Terlebih lagi, dia adalah Grandmaster Sekte Saint Devil. Jika dia menjadikan seseorang sebagai gurunya, bukankah dia akan berada di bawah seseorang? Dermawan Lin, apa yang masih kamu ragukan? Senior Feng Qingxi adalah orang hebat yang tiada duanya. Ada banyak sekali jenius yang menginginkan senior Feng Qingxi sebagai guru mereka, tetapi mereka jauh dari kata memenuhi syarat. Melihat keraguan pada tindakan Lin Fan, pendeta Sakya langsung bergegas. Dia tidak bisa berharap lebih dari senior Feng Qingxi untuk menerimanya sebagai murid. Namun, sangat disayangkan bahwa senior Feng Qingxi tidak mengincarnya. Ini merupakan dosa besar bagi pendeta Sakya. Biksu botak, hentikan omong kosongmu. Lin Fan melirik pendeta Sakya. Namun, ada kilatan aneh dalam tatapan itu. Pendeta Sakya adalah orang yang cerdas. Saat dia melihat ekspresi Lin Fan, jantungnya tersentak sesaat. Tidak bagus. Dermawan Lin merencanakan sesuatu lagi. Meskipun pendeta Sakya belum lama bersama Lin Fan, dia sudah bisa tahu seperti apa dermawan Lin secara umum. Jadi, kamu senior Feng Qingxi, kan? Lin Fan mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu kau mengakui orang tua ini sebagai gurumu, kau bisa memanggilku guru terhormat. Feng Qingxi berkata dengan nada tenang. Mengingat prestisenya, jika ia pernah menyebutkan bahwa ia ingin menerima seorang murid, kemungkinan besar tidak akan ada seorang jenius di dunia suci kuno yang bisa duduk diam mendengar berita itu. Dan teman kecil dari ras manusia ini memang cukup baik.
Tidak disangka ia bisa tetap tenang sampai sekarang. Ini benar-benar pantas sebagai seorang murid yang disukai oleh orang tua ini. Hah, aku belum mengakuimu, kawan. Lebih jauh lagi, aku bahkan tidak tahu apakah kau benar-benar memiliki apa yang diperlukan. Kata Lin Fan. Haha, itu adalah kekhawatiran yang tidak perlu, teman kecil. Orang tua ini telah melintasi seluruh dunia suci kuno. Tidak ada seorang pun yang tidak tahu atau belum pernah mendengar namaku. Ada banyak jenius yang ingin aku menerima mereka sebagai muridku, tetapi kebanyakan dari mereka sama sekali tidak sesuai dengan seleraku. Feng Qingzi terkekeh. Bukan karena aku terlalu khawatir. Faktanya, aku telah menjalani seluruh hidupku tanpa seorang guru, dan telah sampai di tempatku sekarang karena aku belajar sendiri. Ada banyak orang hebat seperti dirimu yang ingin aku menjadikan mereka sebagai guruku. Namun, karena tidak ada satupun dari mereka yang pernah lulus ujianku, mereka semua akhirnya menyerah karena gagal. Apa? Belajar sendiri? Saat Feng Qingzi mendengar kata-kata Lin Fan, ekspresinya langsung berubah, jelas agak tidak percaya. Pendeta Sakya menatap Lin Fan karena rasa tidak percaya mulai menggelegak di hatinya juga. Siapa yang coba dia gertak? Astaga, tidak ada guru. Bagaimana mungkin seseorang bisa sekuat ini tanpa seorang guru? Benar, jika kau bisa melewati ujianku, maka saat itulah aku akan mengakui bahwa kau memiliki kemampuan untuk menjadi guru terhormatku, Lin Fan. Tapi, dari kelihatannya, aku rasa kau juga tidak memiliki kepercayaan diri untuk melewatinya. Lin Fan berkata dengan nada tidak yakin. Haha, sungguh lelucon. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua ini? Feng Qingzi tertawa terbahak-bahak seolah-olah baru saja mendengar semacam lelucon lucu. Lihat, kau membual lagi. Bagaimana kalau kau membunuh makhluk tertinggi dari ras kuno sekarang juga? Kata Lin Fan. Batuk. Saat Feng Qingzi mendengar kata-kata ini, dia langsung batuk. Dia kemudian melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Teman kecil. Ini masalah serius. Makhluk tertinggi bukanlah orang yang bisa kau bunuh sesuka hatimu. Baiklah, kita lewati itu untuk saat ini. Apakah kau ingin menerima tantanganku? Tanya Lin Fan. Namun, dia terkekeh sinis dalam hatinya, dia akan membujuk orang tua ini sedikit demi sedikit. Meskipun lelaki tua ini sangat kuat, Lin Fan tidak pernah berpikir untuk menjadikan seseorang sebagai gurunya. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang memiliki sistem. Selama dia terus maju, dia pasti akan berubah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan suatu hari nanti. Itu adalah sesuatu yang bisa dia katakan dengan pasti. Hahaha, ini memang yang pertama di dunia. Dunia ini hanya mengenal murid yang menjalani ujian untuk mengakui seseorang sebagai guru mereka. Tidak disangka ada guru yang menjalani ujian untuk muridnya. Baiklah, katakan apa yang ada di pikiranmu. Ujian apa itu? Orang tua ini mungkin juga akan membuka pandanganmu ke dunia yang benar-benar baru. Feng Qingzi terkekeh. Namun, itu bukanlah sesuatu yang benar-benar dia pedulikan. Beri aku waktu untuk memikirkannya. Lin Fan mencibir dalam hatinya saat dia mulai merenung dalam-dalam. Di sela-sela, Pendeta Sakya sedang menonton dengan jantung berdebar-debar. Memang, perbandingan akan berarti kematian seseorang. Tidak disangka dia sangat ingin menjadi murid senior Feng Qingzi, tetapi pihak lain bahkan tidak mau memandangnya sama sekali. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak tahu ujian macam apa yang dipikirkan oleh dermawan Lin ini. Akan tetapi, mengingat sifat licik dermawan Lin, tidak mungkin ini akan menjadi sesuatu yang baik. Aku berhasil. Hati Lin Fan melonjak kegirangan, ujiannya sederhana. Aku akan berlari selama 10 tarikan napas. Jika kau dapat menangkapku, kami akan menganggapnya sebagai kekalahanku. Akan tetapi, jika kau tidak dapat menemukanku, itu akan menjadi kekalahanmu. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Sesederhana itu. Feng Qingzi menatap Lin Fan dengan curiga. Tidak disangka ujiannya akan sesederhana ini. Mengingat kondisi kultivasinya, hanya perlu satu pikiran baginya untuk mengendalikan dunia di telapak tangannya. Belum lagi 10 tarikan napas, 100, bahkan 1000 tarikan napas tidak akan menjadi masalah sama sekali. Tentu saja, tidak. Bagaimana bisa semudah itu? Kau harus menyerahkan semua cincin penyimpanan di jarimu. Oh, juga roh esensi dari penguasa darah berkilau itu. Kalau tidak, jika aku bersembunyi dan kau memilih untuk tidak menemukanku atau semacamnya, bukankah itu akan membuang-buang waktuku? Kata Lin Fan. Tentu,
Tidak masalah. Feng Qingzi benar-benar percaya diri. Karena itu, dia sama sekali tidak ragu. Baiklah, kau harus siap kalah jika bertaruh. Kalau begitu, ini sudah jadi. Lin Fan menerima cincin penyimpanan Feng Qingzi. Hatinya dipenuhi bunga-bunga yang baru saja mekar di dalamnya. Biksu botak, mari kita pergi. Sambil menarik pendeta Sakya bersamanya, Lin Fan menggali terowongan jauh ke kejauhan. Feng Qingzi membelai janggut putihnya dan tersenyum tenang. Ini pasti ada di dalam tas. Semuanya ada di telapak tangannya, sekalipun mereka melarikan diri ke ujung dunia, mereka tidak akan bisa lepas dari cengkeramannya. Bagaimana anak-anak muda zaman sekarang? Mereka benar-benar terlalu naif, dan sama sekali tidak tahu tentang keluasan dunia. Durasi 10 napas. Orang tua ini dapat mengejar mereka hanya dengan berkedip beberapa kali. Bab 696, Sahabat Kecil, keluarlah. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Dermawan, mengapa Anda tidak ingin mengangkatnya sebagai guru? Ini adalah senior Feng Qingzi yang sedang kita bicarakan. Tahukah Anda berapa banyak jenius yang telah mencoba untuk tunduk kepadanya sebagai guru tetapi gagal? Pendeta Sakya berkata dengan jantung berdebar-debar. Jika Anda ingin mengangkatnya sebagai guru, pergilah dan lakukan sendiri. Biksu botak, apakah Anda menjadi gila karena menginginkan seorang guru? Oh, saya sangat ingin. Tetapi, sangat disayangkan bahwa senior Feng Qingzi tidak memperhatikan biksu botak ini. Bagaimanapun juga, biksu malang ini adalah seorang jenius dari ras Buddha. Bagaimana mungkin saya berubah menjadi seseorang yang tidak kompeten di mata senior Feng Qingzi? Pendeta Sakya berkomentar dengan menyesal. Hentikan omong kosongmu. Orang tua ini tidak terlalu pintar. Kau lihat itu, cincin penyimpanannya. Jumlah harta karun di dalamnya pasti tak terhitung. Kata Lin Fan bersemangat. Memangnya kenapa kalau tak terhitung? Aku jamin senior Feng Qingzi pasti akan muncul di hadapanmu seketika begitu waktunya habis. Saat itu, yang bisa kau lakukan, hanyalah melihat cincin penyimpanan ini pergi. Jawab pendeta Sakya. Biksu botak, kenapa kau begitu bodoh? Lupakan saja, aku tidak akan repot-repot berbicara lebih banyak denganmu. Nanti, jangan melawanku. Aku akan menyimpanmu di dalam harta karunku terlebih dahulu. Lin Fan berkomentar. Dermawan, apa kau serius? Ini cincin penyimpanan senior Feng Qingzi. Pendeta Sakya berseru dengan heran. Feng Qingzi adalah makhluk yang luar biasa kuat. Jika barang-barangnya bisa diambil dengan mudah, semua orang pasti sudah melakukannya sejak lama. Tentu saja, aku serius. Siapa yang bercanda denganmu sekarang? Baiklah, waktunya hampir habis. Setelah aku selesai dengan pencurian ini, aku akan menjadi sangat kaya. Lin Fan tidak menunggu biksu botak itu mengatakan apapun lagi saat dia menahannya di dalam Heaven and Earth Smelt. Sekarang, 5 napas telah berlalu. Kali ini, Lin Fan berlari lebih cepat daripada siapapun yang bisa melakukannya. Namun, dia tahu bahwa Feng Qingzi ini juga seseorang dengan kemampuan nyata. Tidak peduli seberapa jauh dia berlari, dia pasti akan ditangkap oleh orang ini dalam sekejap. Dia harus memikirkan sebuah rencana. Orang tua, kaulah yang datang mengetuk pintu rumahku. Kau tidak bisa menyalahkan yang mulia untuk ini. Lin Fan merasa sedikit bersalah karena mengambil cincin penyimpanan orang tua ini untuk dirinya sendiri. Namun, ketika dia memikirkan prestasinya di masa depan, dia memaafkan dirinya sendiri. Dia pasti seseorang yang akan melawan ras kuno dengan hidupnya mulai sekarang. Nah, cincin penyimpanan milik lelaki tua ini. Dia mungkin juga menganggapnya sebagai bentuk dukungan dari seorang tetua untuk juniornya. Sembunyi, tarik aura. Lin Fan berbaring di tanah, menatap langit. Dia tidak percaya bahwa lelaki tua itu benar-benar dapat menemukannya. Dia memiliki sistem untuk membantunya menyembunyikan auranya. Bahkan jika itu adalah makhluk yang sangat-sangat kuat, mereka pasti tidak akan dapat menemukannya. 10 napas telah berlalu. Kembali ketika Lin Fan melarikan diri, Feng Qingzi mengirimkan kesadarannya untuk memeriksanya. Dia menemukan bahwa pemuda ini telah berlari jauh ke depan sebelum berhenti di suatu tempat. Dia kemudian menyeringai. Setelah itu, Feng Qingzi tidak terburu-buru sama sekali. Dia hanya menunggu dengan perlahan sambil memulihkan kesadarannya. Kekuatan teman kecil dari ras manusia ini lumayan. Pada saat yang sama, potensinya tak tertandingi. Namun, bahkan jika itu masalahnya, itu masih terlalu lemah untuk Feng Qingzi.
Ada berbagai macam kegunaan mistis yang terbuka ketika seseorang mencapai level surgawi ilahi 10, keadaan dewa abadi. Jika seseorang tidak berada dalam kondisi kultivasi ini, mereka tidak akan dapat merasakannya sama sekali. Tidak peduli seberapa jauh dia berlari, Feng Qingzi dapat muncul di hadapannya dalam sekejap mata. Teman kecil ini memang menarik. Tapi tidak apa-apa, 10 napas sudah habis sekarang. Saatnya mencarinya. Feng Qingzi membelai janggut putihnya sambil tersenyum lembut. Dengan itu, watak seorang pria hebat terpancar darinya secara instan. Namun, saat Feng Qingzi mencoba mencari lokasi Lin Fan, wajahnya berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Feng Qingzi berubah mengerikan sekarang. Tidak dapat mempercayainya, dia mencoba mencari sekali lagi. Menggunakan kesadarannya untuk menyapu dunia, kemanapun dia memandang, tidak ada jejak sama sekali. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Feng Qingzi tidak lagi mampu mempertahankan ketenangannya. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak terbayangkan dalam benaknya. Meskipun teman kecil dari ras manusia itu kuat, bagaimana mungkin dia bisa lolos dari pencariannya? Pada saat itu, Feng Qingzi melompat keluar dari tanah dan menuju ke arah tempat Lin Fan berada. Cincin, penyimpanan orang tua ini masih di tangan pihak lain. Tidak, segalanya mungkin tidak akan salah. Teman kecil dari ras manusia itu bertekad untuk membunuh makhluk ras kuno. Tentu saja, dia adalah orang yang adil dan benar, dan pasti tidak akan menginginkan cincin penyimpananku. Sekarang teman kecil itu bersembunyi, jika aku tidak dapat menemukannya, dia pasti akan menunjukkan dirinya. Feng Qingzi menghibur dirinya sendiri saat ini. Teman kecil, di mana kamu? Feng Qingzi memanggil. Jenggotnya yang panjang dan putih mulai sedikit bergetar juga. Jelas, dia cukup gelisah saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika itu hanya keterampilan yang menyembunyikan aura seseorang, dia pasti tidak akan bisa lolos dari deteksi pencarian orang tua ini. Feng Qingzi melihat ke segala arah dan menyebarkan kesadarannya juga. Namun, dia tetap tidak dapat menemukan jejak Lin Fan sama sekali. Dia di sini. Lin Fan berbaring di tanah dan melihat ke langit. Pada saat ini, Feng Qingzi melayang di sana dan mencarinya ke segala arah. Hehe, kali ini, orang tua itu benar-benar tertipu, ya. Lin Fan menyeringai acuh tak acuh. Sejak dia memasuki mode siluman, Lin Fan tidak bergeming sama sekali. Orang ini adalah orang tua yang sangat kuat. Jika memang begitu, jumlah harta karun di dalam cincin penyimpanannya pasti tak ternilai. Jika dia hanya membuang-buang waktu seperti itu pasti akan menjadi miliknya pada akhirnya. Waktu berlalu setiap detik dan menit. Feng Qingzi mulai merasa sangat tidak nyaman. Melihat langit yang semakin gelap, Feng Qingzi merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sobat kecil, keluarlah. Kau benar, orang tua ini telah kalah. Aku tidak akan memaksamu menjadi muridku lagi. Seru Feng Qingzi. Namun, selain angin dingin dan sepi yang menemaninya, tidak ada yang bergerak sama sekali. Sobat kecil, jangan main-main lagi. Ya, orang tua ini yang membual. Aku benar-benar tidak dapat menemukanmu. Keluarlah, serangga kecil, jika kau tidak keluar dan tertangkap oleh orang tua ini, aku tidak akan bersikap sopan padamu sama sekali. Petik 2. Ayah, sobat kecil, tolong, aku memohon padamu, keluarlah. Pria agung yang agung, Feng Qingzi, sangat sedih saat ini. Dia merasa telah ditipu. Dia benar-benar ditipu oleh sobat kecil dari ras manusia itu. Feng Qingzi saat ini sedang mencela dirinya sendiri karena telah membuat pertaruhan itu. Pada saat yang sama, dia sangat menyesali kepercayaan dirinya saat ini. Dengan kekuatannya, dia yakin tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa lolos dari bawah kelopak matanya. Namun, situasi saat ini membuat Feng Qingzi merasa seolah-olah dia diberi tamparan keras di wajahnya. Perampokan ini oleh Yu Truli. Apakah aku terlalu berlebihan? Melihat ekspresi Feng Qingzi yang menyayat hati, Lin Fan tidak bisa menahan perasaan bahwa dia sedang dalam posisi sulit saat ini. Namun, dalam sekejap mata, Lin Fan telah menemukan alasan yang sempurna untuk dirinya sendiri. Itu semua demi ribuan ras. Meskipun kekuatan lelaki tua ini lumayan, dia bahkan tidak berani membunuh makhluk tertinggi dari ras kuno. Keberanian yang dimilikinya terlalu kecil. Karena itu masalahnya, beban tanggung jawab akan berada di pundak Lin Fan saat itu. Meskipun ras kuno kuat, yang mulia tidak takut. Kekayaan makhluk sekuat itu pasti sangat besar.
Jika dia bisa memanfaatkannya, kekuatannya pasti akan meroket. Setelah dia memikirkan semuanya, Lin Fan tidak lagi memiliki perasaan bersalah yang sama. Siang dan malam berganti tempat. Matahari bersinar terang saat sepasang mata cabul sedang memeriksa situasi di kehampaan. Lin Fan benar-benar harus memberikannya kepada orang tua ini. Memikirkan bahwa dia bisa berdiri di sana selama sehari semalam. Sepertinya dia siap untuk menunggu bersama Yang Mulia. Pada saat yang sama, Feng Qingzi benar-benar menyesali tindakannya. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia tidak akan pernah menyerahkan cincin penyimpanannya kepada pihak lain. Pada saat yang sama, dia menyesal telah menerima taruhan ini. Penipuan, ini benar-benar penipuan. Anak ini seharusnya masih ada di suatu tempat di dekat sini. Jika aku akan terus berdiri di sini, anak ini pasti tidak akan muncul. Sepertinya satu-satunya cara adalah aku juga bersembunyi. Saat Feng Qingzi memikirkan ini, dia menghilang dari tempatnya dalam sekejap mata. Memasuki kehampaan, dia menunggu dari sana dengan sabar. Apakah dia sudah pergi? Melihat kepergian Feng Qingzi, Lin Fan bingung. Tidak, itu tidak mungkin. Orang tua itu mencoba menipuku. Trik ini telah aku gunakan berkali-kali. Tidak mungkin aku akan tertipu. Petik 1. Tapi, kalau begitu, biarlah. Sudah lama sejak aku beristirahat dengan baik juga. Aku akan tidur di sini selama sebulan penuh. Setelah itu, Lin Fan tidak memikirkan apapun lagi. Dia menutup matanya dan langsung tidur. Pertama, dia akan membuat orang ini tertidur selama sebulan penuh sebelum memutuskan tindakan selanjutnya. Bab 697, sementara kebajikan tingginya 1 kaki, setan tingginya 10 kaki. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Di dalam kehampaan, Feng Qingzi sedang mengamati situasi di bawah dengan mata terbuka lebar. Selama pemuda ini keluar, dia pasti akan menangkapnya di sana dan memberinya pelajaran yang bagus. Bagaimana dia bisa membawa barang-barang orang tua ini ke sini? Di mana keadilan surgawi dalam semua ini? Pada saat yang sama, Lin Fan mengamati situasi di kehampaan dengan mata terbuka lebar juga. Dia merasa sedikit jengkel, orang tua ini terlalu licik. Tapi baiklah, biarlah begitu. Saatnya untuk melihat siapa yang bisa bertahan paling lama. Saat ini, Lin Fan berbaring di tanah tanpa berani bergerak sedikit pun. Makhluk yang begitu kuat pasti akan mampu menangkap bahkan perubahan sekecil apapun dalam arus udara. Oleh karena itu, demi keselamatan, Lin Fan memilih untuk tidak bergerak sama sekali. Bahkan jika tidak ada gangguan, dia tetap diam. 3 hari kemudian, Feng Qingzi tidak muncul lagi. Lin Fan merasa bahwa sekarang, lelaki tua itu seharusnya sudah pergi. Lagi pula, siapapun dengan kecerdasan normal pasti akan mengira bahwa lelaki tua itu akan lari daripada tetap di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun. Namun, tepat saat Lin Fan hendak berdiri, sebuah sosok muncul di kehampaan. Saat Lin Fan melihat sosok ini, dia ketakutan sesaat dan kembali menjadi mayat dengan patuh. Astaga, lelaki tua ini benar-benar mencurigakan. Tidak kusangka dia memilih untuk tidak muncul selama beberapa hari terakhir. Namun saat dia muncul, itu benar-benar menggemparkan. Lin Fan benar-benar tidak bisa berkata-kata saat ini. Dia hampir terkejut oleh lelaki tua ini. Sudah 3 hari, apakah dia benar-benar tidak ada di sini? Sepertinya aku hanya bisa pergi ke tempat lain untuk mencarinya. Feng Qingzi memeriksa situasi di luar. Dia tampak jauh lebih kuyu daripada beberapa hari yang lalu. Setelah mengatakan itu, dia menyelami kehampaan sekali lagi. Namun, kali ini, Lin Fan menemukan sinar emas turun dari langit. Yang mengejutkannya, sinar keemasan itu berasal dari cincin penyimpanan. Astaga, orang tua ini di sini memikatku untuk melakukan kejahatan. Saat Lin Fan melihat cincin penyimpanan berkilauan emas itu, dia menjadi sangat terdiam. Orang macam apa yang orang tua ini anggap aku ini? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Yang Mulia adalah seseorang dengan keserakahan yang tak terpuaskan? Lin Fan marah dalam hatinya saat ini. Ini adalah bentuk provokasi. Ini adalah satu parit terakhir untuk menipunya sebelum dia pergi. Bagaimana mungkin makhluk yang begitu kuat mengabaikan sesuatu seperti itu? Apakah dia menganggap Yang Mulia bodoh? Tidak, aku tidak akan keluar. Pasti tidak akan keluar. Lin Fan memejamkan matanya rapat-rapat, bertekad untuk tidak tergoda oleh cincin penyimpanan di hadapannya ini. Pada saat ini di dalam kehampaan,
Feng Qingzi menatap cincin penyimpanan yang baru saja dijatuhkannya dengan tatapan terpaku. Jika dia ingin menangkap serigala itu, dia harus bersedia membayar harganya. Dia menolak untuk percaya bahwa dia tidak dapat memancing pemuda itu keluar. Dari hal-hal yang tidak diketahui, ada firasat yang dimiliki Feng Qingzi, yang mengatakan kepadanya bahwa pemuda dari ras manusia itu tidak pergi dan hanya bersembunyi di dalam kehampaan. Ini adalah semacam indera keenam yang akan diperoleh seseorang setelah memasuki tingkat surgawi ilahi 10, keadaan dewa abadi. Terhadap bahaya yang akan datang, terhadap harta, mereka memiliki indera terhadap berbagai hal. Orang tua ini menolak untuk percaya bahwa kamu tidak akan keluar. Dan begitu kamu keluar, orang tua ini akan menamparmu dengan keras untuk memberimu pelajaran yang baik. Di usia yang begitu muda dan lembut, bagaimana kamu bisa belajar sesuatu seperti mencuri dan menipu orang tua? Feng Qingzi sedang marah sekarang. Jika seseorang tidak mengalaminya sendiri, mereka tidak akan mengerti rasa sakit di hatinya saat ini. Di dalam cincin penyimpanan yang ditipu oleh Lin Fan terdapat harta karun yang dikumpulkan oleh Feng Qingzi selama beberapa ribu tahun. Jika dia kehilangan harta karun itu begitu saja, itu akan sangat memilukan. Begitu saja, 10 hari berlalu. Lin Fan hampir mencapai titik puncaknya sekarang. Astaga, apakah orang tua ini akan pergi atau bagaimana? Lin Fan benar-benar jengkel sekarang. Mungkinkah cincin penyimpanan di tanah itu benar-benar sesuatu yang ditinggalkan orang tua itu karena kecerobohan sesaat? Setelah ragu-ragu cukup lama, Lin Fan memutuskan untuk menunggu. Dilihat dari penampilannya, orang tua ini tampak seperti orang yang licik dengan banyak rencana. Satu-satunya alasan mengapa dia berhasil menipunya kali ini adalah karena orang tua itu terlalu percaya diri. Namun, sekarang orang tua itu tahu bahwa dia ditipu, dia pasti membuat segala macam rencana untuk menangkapnya kembali. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar. Feng Qingzi, apa yang kau lakukan di wilayahku? Aura kekuatan yang tak tertandingi meledak dari kehampaan. Aura ini sangat sombong, dipenuhi dengan sifat tirani. Bukankah ini aura makhluk tertinggi? Kejam. Saat Lin Fan merasakan aura ini, wajahnya langsung berubah. Kejam, orang tua ini datang untuk menyelesaikan sesuatu. Aku akan pergi sekarang. Benar, orang tua itu tidak pergi sama sekali. Saat Lin Fan mendengar suara Feng Qingzi, jantungnya sedikit tersentak. Astaga, orang tua ini benar-benar terlalu pandai bertahan. Tak disangka dia bisa bertahan selama ini. Kau pikir kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu. Tetaplah di sini. Suara makhluk tertinggi, kejam, mirip dengan petir yang menggelegar saat ini. Saat dia menyerang, kehampaan bergetar. Dalam sekejap, tubuh Feng Qingzi bergeser dengan gesit saat dia menyelam ke kehampaan di kejauhan. Bang! Ledakan! Buk! Wus! Pertarungan yang terjadi menggemparkan. Akhirnya, pertarungan itu bergerak semakin jauh ke dalam kehampaan di ujung langit. Tidak kusangka orang yang akan menyelamatkanku akhirnya adalah makhluk tertinggi, kejam. Lin Fan menghela napas lega dalam hatinya. Kalau bukan karena kemunculan makhluk tertinggi, siapa yang tahu berapa lama lagi lelaki tua ini akan menunggu. Tapi, seperti kata pepatah, semua baik-baik saja jika berakhir dengan baik. Akhirnya, lelaki tua itu tetap pergi. Namun, tepat pada saat itu, pandangan Lin Fan tertangkap oleh kilatan emas yang menyilaukan. Hahaha, orang tua itu lupa tentang cincin penyimpanannya. Saat Lin Fan melihat ini, hatinya melonjak kegirangan. Apa namanya lagi? Benar, mencoba menangkap ayam tetapi akhirnya kehilangan beras yang digunakan untuk memancingnya. Apakah yang mulia benar-benar terlihat seperti orang yang mudah dihadapi? Berdasarkan hasilnya, jelas tidak. Kaya, aku pasti kaya kali ini. Baiklah, cincin penyimpanan yang kau jatuhkan ini, orang tua. Kurasa itu seharusnya milikku. Oh. Lin Fan berdiri tegak dan segera berjalan menuju cincin penyimpanan. Namun saat ini, keselamatan lebih penting daripada yang lainnya. Lin Fan masih belum keluar dari status silumannya. Melihat cincin penyimpanan itu, Lin Fan menelan ludahnya dan mengulurkan tangannya yang baik dan penuh kasih sayang. Ding, selamat telah menemukan penjara keserakahan. Saat Lin Fan menyentuh cincin penyimpanan itu, pemberitahuan dari sistem berbunyi. Ketika Lin Fan mendengar suara pemberitahuan itu, dia benar-benar tercengang. Astaga, orang tua itu menipuku. Wajah Lin Fan langsung pucat pasi. Ia ingin membuang cincin penyimpanan itu. Namun,
Sebelum ia sempat bereaksi, cahaya terang bersinar dari cincin penyimpanan itu. Cincin itu berubah bentuk menjadi penjara, menjebak Lin Fan di dalamnya. Terowongan tanah. Tanpa ragu sedikit pun, Lin Fan ingin membuat terowongan ke dalam tanah. Namun, ia menyadari bahwa tanah itu tampaknya telah disegel. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak bisa masuk sama sekali. Haha, hahaha. Tiba-tiba, tawa riang bergemuruh di seluruh dunia. Bagaimana sekarang, nak? Kau telah ditipu, bukan? Sebuah sosok muncul di hadapan Lin Fan. Dan ketika Lin Fan melihat siapa orang itu, ia tercengang. Dua aliran air mata mengalir lembut membasahi wajahnya. Sementara kebajikan tingginya 1 kaki, iblis tingginya 10 kaki. Orang tua, bukankah kau dikejar oleh makhluk tertinggi dari ras kuno? Lin Fan bahkan tidak bisa berteriak karena kesedihannya saat ini. Ini adalah saat terakhir sekarang. Tidak kusangka ia akan dihabisi oleh orang tua ini. Makhluk tertinggi dari ras kuno. Oh, apakah kau melihatnya? Itu hanya aura yang disimulasikan oleh orang tua ini. Bagaimana sekarang? Apakah kau menyerah? Feng Qingzi tertawa terbahak-bahak. Semua perasaan kesal yang telah terkumpul selama beberapa hari terakhir telah hilang sepenuhnya sekarang. Kau, Lin Fan tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Rencananya sudah tersusun dengan baik. Tidak kusangka rencana orang tua ini akan lebih licik daripada rencananya. Selalu ada seseorang yang lebih baik darinya di luar sana. Sepertinya ada orang yang jauh lebih licik daripadanya. Sekarang, apakah kau bersedia menjadikan orang tua ini sebagai tuanmu? Lin Fan, bab 698, aku dibesarkan dengan ancaman. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Lin Fan tidak menyangka lelaki tua ini begitu licik dan memiliki rencana yang sangat matang. Tidak disangka dia akan jatuh ke dalam perangkapnya di saat ceroboh. Anak muda, jalan yang telah dilalui lelaki tua ini bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Lagi pula, ketika aku masih muda dulu, aku juga seseorang dengan kaliber yang luar biasa. Namun, fakta bahwa kau mampu mempermalukanku sejauh ini adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Kau adalah murid yang diterima lelaki tua ini. Di bawah bimbinganku, kau pasti akan mampu melampauiku di masa depan. Feng Qingzi sangat senang sekarang. Semakin dia melihat pemuda di hadapannya ini, semakin dia puas dengannya. Kultivasi tidak hanya bergantung pada potensi seseorang. Itu tergantung pada kecerdasan seseorang juga. Semua orang berkepala batu yang hanya tahu cara berkultivasi siang dan malam tanpa memiliki otak pada akhirnya tidak akan berakhir baik. Selain itu, ada begitu banyak orang jenius dan orang-orang dengan potensi yang tak tertandingi di antara makhluk-makhluk dari ribuan ras. Tetapi seperti kata pepatah, raja sejati adalah yang terakhir berdiri. Hanya mereka yang bisa bertahan hidup sampai akhir yang pantas menjadi pemenang. Lin Fan memutar matanya. Mengapa kata-kata ini terdengar begitu familiar? Kamu seharusnya bangga. Astaga, ini adalah jenis kata-kata yang selalu dikatakan oleh Yang Mulia kepada semua orang di luar sana. Namun, mengingat situasi saat ini, Lin Fan hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Pada saat ini, Lin Fan melepaskan biksu botak itu dari Heaven and Earth Smelt. Setelah menjebak biksu botak itu untuk waktu yang lama, dia bahkan tidak tahu apakah yang terakhir akan menjadi gila karenanya. Ayah, akhirnya aku dibebaskan. Bagaimana sekarang, dermawan? Apakah kau berhasil melarikan diri? Aku akan mengatakan ini terlebih dahulu. Mereka yang hadir juga berhak atas sebagian dari bagian itu. Kita harus membagi hasil rampasan itu dengan benar, ya. Setelah dikurung di dalam Heaven and Earth Smelt untuk waktu yang lama, Pendeta Sakya telah memikirkannya dengan saksama. Ini adalah cincin penyimpanan milik senior Feng Qingzi. Seberapa besar harta karun di dalamnya? Jika dia bisa mendapatkan 1 atau 2 di antaranya, dia akan menjadi kaya. Namun, ketika dia melihat betapa anehnya ekspresi Lin Fan saat ini, wajah Pendeta Sakya berubah saat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Dia menoleh ke samping secara naluriah, dan tiba-tiba, sosok Feng Qingzi muncul di hadapannya. Memikirkan kembali kata-kata yang baru saja dia ucapkan, Pendeta Sakya tahu bahwa dia telah mengacau. Ahem, dermawan Lin, bagaimana bisa kau mengambil cincin penyimpanan senior Feng Qingzi begitu saja? Kau tahu betapa tidak bermoralnya tindakanmu itu. Kita harus mengembalikan cincin penyimpanan itu kepada senior Feng Qingzi. Ah, senior Feng Qingzi, kau juga ada di sini.
Memang, keadilan memang melampaui batas. Tidak ada yang bisa lolos dari mereka. Saat Pendeta Sakya memikirkan kata-kata yang diucapkannya sebelumnya, dia merasa sangat kacau dan mencoba menyelamatkan situasi. Biksu botak, jangan repot-repot bertindak sekarang. Astaga, meskipun kau seseorang dari ras Buddha, aku tahu betapa pelitnya dirimu, astaga. Melihat bagaimana biksu botak ini berbicara sesuai dengan keadaan, Lin Fan merasa bahwa dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Sialan, dia benar-benar melakukannya kali ini. Namun, meskipun begitu, masih tidak ada kesempatan jika seseorang ingin Lin Fan diyakinkan dengan begitu mudahnya. Orang tua, aku marah. Kita akan melakukan tes lagi jika kau punya nyali. Otak Lin Fan kembali bekerja keras. Apapun yang terjadi, dia harus keluar dari tempat ini hari ini. Menerima Yuh Truli sebagai murid. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu melakukannya. Oh, ujian macam apa ini lagi kali ini? Feng Qingzi terkekeh pelan. Setelah ditipu sekali, dia tidak akan tertipu semudah itu untuk kedua kalinya. Feng Qingzi tahu bahwa pemuda ini benar-benar licik. Sangat mudah. Kau lihat batu bata ini di tanganku. Biarkan aku memukulmu dengan ini. Jika kau tidak muntah darah karenanya, kami akan menganggapnya sebagai kekalahanku. Lin Fan mengeluarkan batu bata legendaris 95. Ini adalah pilihan terakhirnya. Mengenai hal-hal seperti Black Tiger Steel's Heart dan True Origins Crushing Kick, Lin Fan merasa lebih baik tidak menggunakannya. Jika dia memberikan kerusakan pada lelaki tua ini, sulit untuk mengatakan bahwa lelaki tua itu tidak akan datang mencarinya untuk membalas dendam. Jika dia mendapatkan orang lain di sisinya seperti biksu botak ini, itu akan menjadi tragedi juga. Mengapa orang tua ini membiarkanmu menerima ketukan? Feng Qingzi tidak bisa merasakan kekuatan apapun yang keluar dari batu bata ini. Namun, melihat betapa liciknya anak itu, seolah-olah dia bertekad untuk melakukannya bersamanya. Oh, jadi kamu tidak berani. Lin Fan berani menjamin bahwa selama orang tua ini membiarkannya mengetuk bahkan hanya sekali, dia akan tergeletak di tanah seperti mayat. Namun, yang terpenting adalah jika orang tua ini tidak membiarkannya mengetuk, tidak ada yang bisa dia lakukan. Nak, kamu sudah kalah. Kata Feng Qingzi, aku tidak bisa menerima hasil itu. Teriak Lin Fan, bahkan jika kamu tidak bisa, kamu harus menerimanya. Feng Qingzi menjawab, tidak, aku tidak bisa menerimanya. Tidak, Lin Fan melemparkan kepalanya ke samping dengan marah. Senior, aku menerimanya. Tolong terima aku sebagai muridmu. Pendeta Sakya hampir menangis sekarang. Di satu sisi, yang satu menolak untuk menerima yang lain sebagai gurunya. Di sisi lain, ada seseorang seperti dia yang rela mati untuk memiliki orang ini sebagai gurunya. Namun, guru ini sama sekali tidak terkesan olehnya. Siapa yang bisa memahami rasa sakit di hatinya saat ini? Potensimu terlalu rendah. Orang tua ini tidak bersemangat. Feng Qingzi dibuat bingung oleh Lin Fan. Karena itu, dia bahkan tidak memiliki kapasitas emosional untuk memberi Pendeta Sakya wajah sama sekali. Hal ini menyebabkan Pendeta Sakya merasa sangat sedih saat dia berjongkok, menggambar lingkaran di lantai. Orang tua, mengapa kamu harus menyakiti biksu botak ini dengan sangat parah? Bahkan jika potensinya tidak bagus, kamu tidak harus bersikap terus terang seperti ini. Saat Pendeta Sakya mendengar bagaimana dermawan Lin berbicara untuknya, dia dipenuhi dengan rasa terima kasih yang sangat besar. Namun, hatinya terasa tertusuk pada paruh kedua kalimat itu. Potensinya tidak bagus. Bagaimana mungkin? Biksu malang ini telah berkultivasi selama 100 tahun untuk mencapai keadaan ini. Siapa lagi di dunia ini yang dapat menandinginya? Nak, orang tua ini akan bertanya kepadamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu yakin? Tidak, aku tidak yakin. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan yakin. Lin Fan tetap bersikap kaku. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, orang tua ini tidak akan mengganggu kalian lagi. Begitu Feng Qingzi selesai mengucapkan kalimat itu, dia langsung pergi. Hei, orang tua, kamu boleh pergi jika kamu mau. Tapi kamu harus menyingkirkan benda ini dulu. Lin Fan tercengang. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya direncanakan orang tua itu. Namun, karena dia akan pergi, dia harus menyingkirkan kandang ini dulu, bukan? Kalau tidak, bagaimana lagi yang mulia bisa pergi? Sialan, sungguh, satu kesalahan saja dapat mengakibatkan kesedihan yang tak berkesudahan.
Yang Mulia telah menapaki dunia tinju begitu lama. Namun, ini adalah pertama kalinya aku menerima kekalahan yang begitu besar. Lin Fan membencinya dalam hatinya. Namun, tiba-tiba, ia melompat kegirangan. Benar sekali, 2 cincin penyimpanan orang tua itu masih berada di tangan Yang Mulia. Haha, orang itu pasti menderita demensia atau semacamnya. Tidak kusangka ia bahkan akan melupakan sesuatu yang sepenting itu. Biksu botak, kau bisa berhenti berakting sekarang. Orang tua itu sudah pergi. Kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan penghalang pelindung ini. Begitu kita pergi, aku akan memberimu beberapa harta karun. Kata Lin Fan. Dermawan, kau serius dengan apa yang kau katakan? Saat Pendeta Sakya mendengar topik tentang harta karun diangkat, ia menjadi gembira dan bersemangat sekali lagi. Tentu saja, Lin Fan tahu bahwa dia adalah pria yang murah hati. Dia hanya akan memilih beberapa yang paling buruk untuk biksu botak itu demi memenuhi janjinya. Dan saat itu, kekosongan di kejauhan bergemuruh dan berguncang, saat aura yang menekan merobek kekosongan dan menekan ke arah mereka. Manusia, akhirnya aku menemukanmu. Petir berderak, dan awan hitam melonjak saat sepasang mata jahat yang mirip dengan mata surga menatap mereka bersama dengan sejumlah besar cahaya esensi yang menekan ke seluruh dunia. Lin Fan mengerutkan kening sebelum melemparkan tangannya kembali. Sial, orang tua, kau benar-benar mencoba menakut-nakutiku lagi. Yang Mulia adalah seseorang yang tumbuh dengan diancam oleh orang lain. Tidak mungkin aku akan takut padamu. Feng Qingxi, kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mengganggu wilayah satu sama lain. Namun, disinilah kau berada di wilayah makhluk tertinggimu di sini. Apakah kau mencoba untuk mengingkari perjanjian kita? Suara menggelegar itu bergema di telinga seseorang begitu kerasnya sehingga mereka hampir bisa tuli karenanya. Seolah-olah mereka adalah ombak di lautan, awan dan langit mulai bergemuruh dengan ganas. Ini tidak mungkin nyata, kan? Saat Lin Fan mendengar kata-kata ini, hatinya hancur. Dia punya firasat buruk tentang ini. Namun, dia menyingkirkan firasat buruk itu ke belakang kepalanya. Lin Fan hampir yakin bahwa ini adalah sesuatu yang dipikirkan lelaki tua itu sekali lagi. Dor, sebuah petir membelah langit dan bumi saat sosok besar muncul di antara dunia. Pada saat ini, dunia menjadi sunyi. Setiap makhluk hidup tunduk pada kehadiran ini seolah-olah itu adalah turunnya seorang raja. Saat Lin Fan melihat sosok itu di kejauhan, wajahnya langsung membeku. Astaga, dia benar-benar di sini. Bab 699, Lelaki Tua yang Menawan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Dermawan, lihatlah, itu adalah makhluk ras kuno. Kita bisa pergi untuk mengubahnya. Saat Pendeta Sakya melihat sosok yang muncul di antara dunia, hatinya melonjak kegirangan. Ubah ibumu, itu adalah makhluk tertinggi dari ras kuno. Lin Fan pernah bertukar pukulan dengan roh esensi makhluk tertinggi. Karena itu, dia sangat akrab dengan orang ini. Mengingat kekuatannya saat ini, jika dia harus berhadapan langsung dengan orang ini, tidak diragukan lagi itu akan menjadi jalan langsung menuju kematian. Apa? Dia adalah makhluk tertinggi. Pendeta Sakya tercengang saat ini. Bagi setiap makhluk hidup dari ribuan ras, makhluk tertinggi adalah eksistensi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Apakah kita semua akan mati di sini? Wajah Pendeta Sakya pucat karena ketakutan. Tidak bisakah? Biksu malang ini belum hidup cukup lama. Cruel melayang pelan di kehampaan. Melihat dua makhluk hidup yang terperangkap di dalam penghalang pelindung itu, matanya bersinar dengan esensi yang tak tertandingi. Dia telah merasakan kehadiran Feng Qingxi. Karena itu, dia segera muncul dengan tubuh aslinya. Tak disangka dia akan menemukan manusia terkutuk itu. Manusia, kau tidak mungkin menduga akan bertemu denganku di sini, kan? Dalam sekejap mata, Cruel muncul di depan penghalang pelindung. Saat ini kau hanyalah seekor ikan dalam jaring. Tidak mungkin Yang Maha Kuasa di sini akan membiarkanmu lolos. Saat Lin Fan melihat Cruel, dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Kau pasti salah orang. Aku bukan manusia. Lin Fan merasa gugup di dalam hatinya saat ini. Mengingat kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa menandingi orang ini. Hanya roh esensi itu saja sudah cukup untuk membuatnya terbunuh. Sekarang tubuh aslinya ada di sini, bukankah dia pasti akan tergencet menjadi panekuk? Haha, tidak kusangka si jalang murahan permaisuri air api itu menyukai manusia seperti ini.
Bersujudlah di hadapan Yang Maha Esa atau kau akan menerima kematian. Aura Cruel sangat kuat. Aura itu saja sudah cukup untuk membuat Lin Fan merinding. Kuat sekali. Sepertinya perbedaan antara Yang Maha Esa dan dia masih cukup besar. Dermawan, apa yang harus kita lakukan? Pendeta Sakya gemetar saat ini. Dia benar-benar takut. Sekarang dia berada di hadapan makhluk Maha Esa. Dari ras kuno, tidak peduli seberapa dalam sifat Buddha yang dimilikinya, dia masih sangat takut saat ini. Lin Fan benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Orang tua itu benar-benar telah mengacaukannya sekarang. Persetan dengan omong kosong itu. Apa yang bisa dilakukan oleh makhluk ras kuno seperti dirimu terhadap Yang Mulia? Baiklah, kau benar. Yang Mulia adalah Raja Manusia, Lin Fan, yang ahli dalam membasmi anjing ras kuno. Datanglah padaku jika kau mampu. Hari ini, jika Yang Mulia mengedipkan mata, Yang Mulia bahkan akan mengikuti nama keluargamu. Lin Fan marah sekarang. Makhluk ras kuno ini telah menghinanya berkali-kali. Ini tidak bisa ditoleransi. Bukankah dia hanya ingin berkelahi? Meskipun dia tahu bahwa dia tidak dapat menandingi makhluk tertinggi, seseorang tidak boleh kehilangan martabatnya. Dermawan, tolong tenanglah. Kau tidak boleh membuatnya marah dengan cara apapun. Pendeta Sakya berkata dengan tergesa-gesa. Tidak mungkin aku bisa tenang. Jika aku tidak senang, aku akan mengacaukan mereka. Jadi bagaimana jika itu adalah makhluk tertinggi dari ras kuno? Hari ini, kita akan bekerja sama untuk mengacaukan makhluk tertinggi. Kita akan lihat siapa yang lebih kuat. Berdasarkan situasi saat ini, tidak ada gunanya menangis memohon belas kasihan sama sekali. Orang tua ini terlalu biadab. Pada saat yang sama, Lin Fan tidak pernah bisa membayangkan bahwa makhluk tertinggi akan menemukan jalannya di sini. Mencari kematian. Wajah Cruel berubah menjadi hijau karena marah saat dia meraih penghalang pelindung dengan telapak tangannya. Dentang, penghalang pelindung bergetar hebat dan gelombang energi besar berdesir keluar. Bahkan Lin Fan bisa merasakan tekanan represif itu. Haha, dan kamu menyebut dirimu sebagai makhluk tertinggi dari ras kuno. Tidak kusangka kamu bahkan tidak bisa menghancurkan penghalang pelindung. Lin Fan mengejek dengan sangat keras. Namun, tawanya lebih mengerikan daripada yang pernah ada. Pada saat ini, kekhawatiran adalah emosi yang paling tidak tepat untuk menggambarkan suasana hati Lin Fan saat ini. Bahkan jantungnya berdebar kencang. Bahkan jika itu adalah penghalang pelindung Feng Qingzi, itu tidak akan bertahan melawan kekuatan Yang Maha Kuasa. Hancurkan dirimu. Tangan kejam yang mengerikan turun dari langit dan meremas penghalang pelindung itu. Seketika, sejumlah besar kekuatan berdesir keluar darinya. Berderit, retakan padat mulai muncul di permukaan penghalang pelindung seolah-olah bisa hancur kapan saja. Dermawan, apa yang harus kita lakukan? Makhluk Maha Kuasa ini mencoba membunuh kita. Pendeta Sakya sekarang merasa takut. Meskipun dia belum pernah merasakan sendiri kekuatan makhluk Maha Kuasa, dia tahu bahwa ini adalah makhluk yang tak terkalahkan. Jangan khawatir, tidak perlu gelisah. Otak Lin Fan bergetar cepat saat ini. Namun, tidak peduli berapa lama dia berpikir, dia tidak dapat menemukan ide bagus sama sekali. Melihat ekspresi tenang di wajah Lin Fan, Pendeta Sakya pun mulai tenang kembali. Kepada Pendeta Sakya, satu-satunya alasan mengapa Dermawan Lin bisa begitu tenang saat ini pasti karena dia telah memikirkan suatu rencana atau sesuatu. Yang Maha Kuasa di sini akan memastikan bahwa kalian akan mengalami siksaan yang tak berkesudahan dan menderita dengan keras. Jelas, sampah itu, penguasa darah berkilau, telah jatuh ke tanganmu. Makhluk Maha Kuasa, kejam, tertawa dingin. Sementara itu, kekuatan di lengannya meningkat. Lin Fan tahu bahwa penghalang pelindung orang tua ini tidak akan bertahan lama. Begitu penghalang pelindung ini hancur, itu akan menjadi saat kematian mereka. Pikiran untuk bersembunyi di dalam Heaven and Earth Smelt muncul di benaknya. Namun, jika dia harus bersembunyi di dalam, itu akan benar-benar kacau. Saat itu, dia akan berada di bawah kendali ras kuno selamanya. Haha, pergilah ke neraka. Makhluk Maha Kuasa berteriak ketika aura deras meledak darinya, menyebabkan seluruh dunia menjadi gelap. Lin Fan tidak bisa lagi menahan diri saat dia mulai menamparkan penghalang pelindung. Orang tua, cepat dan datanglah untuk menyelamatkan hidup kami. Kekacauan ini diciptakan olehmu. Kau tidak bisa hanya duduk diam dan melihat kami mati sia-sia. Melihat keadaan Lin Fan saat ini, Pendeta Sakya hampir menangis. Dermawan,
Bukankah kau bilang kau tidak takut? Omong kosong apa yang masih kau ucapkan? Cepat panggil aku untuk meminta bantuan. Lin Fan jengkel sekarang. Astaga, apakah semudah itu berpura-pura? Orang di hadapan mereka saat ini adalah makhluk tertinggi. Senior, tolong selamatkan kami. Pendeta Sakya berteriak. Orang tua, aku yakin sekarang. Selamatkan kami. Lin Fan berteriak sambil beringus dan menangis. Hidupnya ini adalah yang paling disayangi Lin Fan. Jika dia harus mati dengan cara yang memalukan seperti itu akan menjadi kehilangan yang sangat besar baginya. Kau harus memanggilku apa? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kehampaan. Suara ini milik Feng Qingxi. Hati Lin Fan melonjak kegirangan. Dia tahu itu, orang tua ini sama sekali tidak pergi. Dan bagi Lin Fan, lelaki tua ini benar-benar bajingan yang sangat kejam. Untuk meyakinkannya, apakah dia benar-benar harus melakukan hal sejauh ini? Feng Qingxi, apakah kamu ingin ikut campur dalam masalah ini? Cruel membentak dengan kasar ke dalam kehampaan. Nak, biarkan lelaki tua ini bertanya sekali lagi. Kamu harus memanggilku apa? Feng Qingxi mengabaikan pertanyaan Cruel dan bertanya lagi. Kamu, Lin Fan hampir akan memuntahkan darah sekarang. Ini adalah pertama kalinya dia dipaksa sedemikian rupa oleh seseorang. Lelaki tua murahan, lelaki tua ini terlalu murahan. Dermawan, cepatlah dan lanjutkan. Kalau tidak, kita akan mati. Pendeta Sakya meminta. Lin Fan menarik napas dalam-dalam. Sialan, kawan tua. Baiklah, kamu tangguh. Guru yang terhormat, mata Lin Fan berlinang air mata karena malu. Dia terpaksa melakukan ini. Haha, apakah kau akhirnya yakin sekarang? Feng Qingxi merasa cukup baik sekarang. Ya, jawab Lin Fan. Ia benar-benar dipermalukan hari ini. Haha, orang tua ini telah melangkah melintasi dunia Sein kuno dan belum pernah gagal. Sekarang setelah kau memanggil orang tua ini sebagai guru terhormatmu, aku tentu akan mengawasimu. Feng Qingxi terkekeh. Tiba-tiba, sebuah tangan raksasa muncul dari kehampaan dan menarik tangan raksasa Cruel dari penghalang pelindung. Feng Qingxi, kau melanggar peraturan di sini. Kecuali kau ingin tempat yang kau jaga dikuasai oleh ras kuno. Cruel mendidih dengan nada menyeramkan. Membayangkan bahwa Feng Qingxi berani menyelamatkan seseorang di depan wajahnya. Melanggar aturan, kejam, kau mencoba membunuh murid kesayangan orang tua ini di sini. Apa kau ingin membuat orang tua ini murka? Jika ras kuno berani menginjak-injak tempat yang dijaga oleh orang tua ini akan menghancurkan semua kota ras kuno juga. Ekspresi Feng Qingxi berubah, tidak lagi nakal dan kekanak-kanakan. Sebagai gantinya adalah ekspresi yang mendominasi dan mengancam, tidak lebih lemah dari makhluk tertinggi dari ras kuno. Kau berani. Geram kejam, apa yang tidak berani kulakukan? Kau harus mengingat ini, sebaiknya kau tidak membuat orang tua ini marah di sini, atau aku akan berbicara tentang tidak ada hubungan denganmu. Pada saat yang sama ketika kalian menyerang tempatku yang dijaga, aku dapat menyerbu dan memusnahkan semua kota ras kuno milikmu. Kau percaya, coba aku, nada bicara Feng Qingxi dingin. Menakjubkan, Lin Fan awalnya dalam keadaan tragis. Namun, melihat lelaki tua ini bertingkah, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda saat ini, Lin Fan yakin. Bajingan ini bahkan lebih sombong daripada Your Truly. Dia begitu sombong sehingga bahkan Cruel tidak bisa menolak kata-katanya. Kemampuan seperti itu adalah sesuatu yang harus diakui Lin Fan juga. Feng Qingxi mendengus dingin, mengabaikan betapa mengerikannya wajah Cruel saat itu. Dia membawa Lin Fan dan pendeta Sakya bersamanya ke dalam kehampaan dan meninggalkan tempat itu. Bab 700, hatiku terbuat dari kaca. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Sialan, Cruel terbakar amarah di dalam hatinya saat melihat Lin Fan yang menghilang. Kau akan menyesali ini, Feng Qingxi. Terhadap Feng Qingxi, Cruel juga memiliki keraguannya sendiri. Pada saat yang sama, Feng Qingxi memiliki kesepakatan dengan ras kuno, bahwa tidak ada pihak yang akan mengganggu yang lain. Namun, kedua belah pihak tahu bahwa ini hanyalah taktik sementara untuk menunda waktu. Senior, kau benar-benar terlalu kuat. Tidak kusangka bahwa bahkan makhluk tertinggi dari ras kuno akan takut padamu. Pendeta Sakya berkomentar dengan heran. Dia belum pernah melihat makhluk hidup yang bisa bertindak begitu mengesankan di hadapan makhluk tertinggi dari ras kuno. Itu sudah pasti. Nak,
Apakah kau merasa telah mendapatkan cukup banyak muka dengan menjadikanku sebagai tuanmu? Feng Qingzi menatap Lin Fan yang putus asa dan tertawa kecil. Orang tua, berhentilah menyombongkan diri. Aku dipaksa melakukannya olehmu. Lin Fan merasa bahwa keberuntungannya tidak terlalu baik akhir-akhir ini, dan bahwa ia mengalami segala macam kemalangan. Memikirkan bahwa ia akan dipermalukan oleh seorang pria tua, itu benar-benar tragedi. Hah, memaksamu. Orang tua ini tidak akan pernah melakukan sesuatu seperti memaksa orang lain melawan keinginan mereka. Tapi karena memang begitu, maka biarlah. Kurasa aku harus melemparmu turun dari sini sekarang juga. Mengingat kekuatan Cruel, ia seharusnya dapat memburumu dalam sekejap mata. Saat Feng Qingzi selesai berbicara, ia mulai memberi isyarat seolah-olah ia benar-benar akan melempar Lin Fan keluar dari kehampaan. Apa yang kau lakukan, orang tua? Sebaiknya kau tidak bersikap sensitif. Yang mulia di sini hanya menunjukkan kebaikan dalam menghormati yang lebih tua dan yang lebih muda. Aku tidak akan pernah menggertak orang tua. Jangan anggap itu sebagai tanda bahwa aku takut padamu. Bahkan jika ia harus mati, Lin Fan tidak bisa turun sekarang. Jika dia melakukannya, hanya kematian yang akan menunggunya. Namun, meskipun demikian, dia tidak bisa begitu saja membuang citranya. Melihat ekspresi sombong di wajah lelaki tua ini, Lin Fan merenung dalam hatinya. Baiklah, baiklah, orang tua ini takut padamu. Baiklah sekarang, aku tidak akan menjadikanmu sebagai muridku lagi. Kau bebas pergi sekarang, aku tidak akan menahanmu. Feng Qingzi berhenti, memberi isyarat bahwa Lin Fan bisa pergi kapan saja dia mau. Lin Fan menatap lelaki tua di hadapannya dan ke kejauhan di depan. Yang bisa dia lihat hanyalah Cruel yang berdiri di sana dan menatap mereka dengan tatapan ganas. Badum, Lin Fan tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup sekarang. Jika dia menunduk sekarang, dia pasti akan mati. Namun, bagaimana dia bisa membuang harga dirinya seperti ini? Jika kau ingin aku pergi, aku akan pergi saat itu juga. Yang mulia tidak pernah takut pada apapun di dunia ini. Tidak mungkin makhluk tertinggi bisa membuatku takut padanya. Tentu. Orang tua ini mempersilakanmu pergi. Feng Qingzi berkata dengan santai tanpa sedikit pun niat untuk menahan Lin Fan. Yang mulia benar-benar akan pergi sekarang, ya. Sebaiknya kau tidak menyesali ini Lin Fan menoleh ke belakang setiap beberapa langkah dan tidak dapat mengambil keputusan. Aku tidak pernah menyesali kata-kataku. Feng Qingzi membelai jenggotnya. Lin Fan merasa bahwa dia sedang dijebak sekarang. Ini adalah perasaan tidak dapat pergi meskipun dia sangat ingin pergi. Jika dia pergi sekarang, dia pasti akan terbaring di tempat tidur saat berikutnya. Melihat pemandangan di depannya, Pendeta Sakya mendesah tak berdaya. Sepertinya seseorang membutuhkan seseorang yang jahat untuk mengekang orang jahat lainnya. Memang, semakin tua orang tersebut, semakin berpengalaman mereka, dan wanita masih memiliki payudara terbesar di antara kedua jenis kelamin. Namun, sekali lagi, perkataan itu mungkin harus mengalami beberapa perubahan sekarang. Bagaimanapun, dadanya yang ini lebih besar sekarang. Apa sekarang? Tidak bisakah kau tega pergi lebih lama lagi? Feng Qingzi menyeringai sambil menatap Lin Fan, seolah-olah dia tahu bahwa tidak mungkin Lin Fan bisa lepas dari genggamannya. Siapa bilang aku tidak tega pergi? Aku hanya ingin sedikit bernapas. Lin Fan bahkan ingin berteriak sekarang. Kenapa dia harus keras kepala sebelumnya? Sekarang, dia bahkan tidak punya tempat untuk merendahkan harga dirinya sama sekali. Lebih jauh lagi, kenapa orang tua ini tidak mau bermain dengannya sama sekali? Sialan, ini menyakitkan. Melihat situasinya, Pendeta Sakya merasa bahwa sudah waktunya baginya untuk muncul. Dermawan Lin, tidak bisakah kau lihat betapa tulusnya senior Feng Qingzi di sini karena menerimamu sebagai muridnya? Tidak kusangka ada begitu banyak orang jenius yang bahkan tidak bisa membuatnya menerima mereka sebagai muridnya. Bagaimana kalau memberi biksu malang ini sedikit muka dan melupakan masalah ini? Mari kita tinggalkan tempat ini dulu, oke? Pendeta Sakya berkomentar. Saat Lin Fan mendengar kata-kata ini, dia mengarahkan pandangannya ke biksu botak itu. Dia menyadari bahwa otak biksu botak ini semakin lama semakin membaik. Mereka harus keluar dari tempat ini terlebih dahulu sebelum membuat rencana jangka panjang. Lupakan saja, aku akan memberi biksu botak ini muka hari ini. Lin Fan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan dengan canggung mencari tempat untuk dirinya sendiri untuk mengundurkan diri. Namun,
Kata-kata Feng Qingzi yang datang berikutnya membuat Lin Fan sangat kesal. Orang tua ini tidak pernah memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalau begitu, kau tidak perlu menunjukkan muka seperti itu. Jika kau tidak ingin menjadikan aku sebagai gurumu, aku juga tidak perlu menyelamatkanmu. Orang tua ini pasti tidak akan menjadikan makhluk tertinggi dari ras kuno sebagai musuh hanya karena seseorang yang sama sekali tidak kukenal. Pada saat ini, nada bicara Feng Qingzi berubah serius. Pada saat ini, suasana di sekitar mereka berubah. Senior, Pendeta Sakya menyadari bahwa keadaan mulai tidak terkendali. Pada saat ini, Lin Fan menarik kembali senyumnya dan melompat keluar dari kehampaan tanpa ragu-ragu. Aku, Lin Fan, adalah seorang pria yang berani melawan dunia sepanjang hidupku. Aku tidak pernah diancam oleh orang lain. Jadi bagaimana jika aku harus mati? Jadi bagaimana jika aku melawan makhluk tertinggi dari ras kuno? Lin Fan bukanlah seseorang yang bisa tunduk pada panggilan orang lain hanya demi hidup. Kejam, datang dan lawan aku jika kau punya nyali. Aku lebih baik kehilangan nyawaku daripada menjadi anjing hari ini. Amarah Lin Fan sangat tegang. Meskipun dia biasanya kurang ajar dan licik, dia pasti tidak akan tunduk pada orang lain hanya demi hidupnya. Anak ini, melihat betapa keras kepala amarah anak ini, bahkan Feng Qingzi merasa sedikit frustrasi. Dermawan Lin, mengapa kau melakukan ini? Melihat ini, Pendeta Sakya juga merasa sedikit cemas. Di sisi lain, saat kejam melihat manusia melompat turun dari kehampaan, dia tertawa dingin dan langsung muncul di hadapan Lin Fan. Manusia terkutuk, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Cruel tidak menyangka manusia ini akan datang mengetuk pintu kematian sendirian. Tanpa ragu, dia langsung meraih Lin Fan. Telapak tangannya ini sangat kuat, seolah-olah bisa menguasai seluruh dunia dan menyegel segalanya. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari ini. Sangat kuat. Saat Lin Fan melihat ini, dia terkejut dalam hatinya. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Senior, Pendeta Sakya menatap Feng Qingzi sejenak sebelum menghela napas. Dia kemudian melompat turun juga. Dermawan, biarkan biksu malang ini membantumu. Biksu botak, apa yang kamu lakukan di sini? Saat Lin Fan melihat bagaimana biksu botak ini melompat turun tanpa takut akan keselamatannya, dia sangat tersentuh. Dermawan, bahkan kamu bisa berdiri di depan melawan makhluk tertinggi dari ras kuno tanpa takut mati. Apakah biksu malang ini terlihat seperti orang yang takut mati? Pendeta Sakya bertanya. Haha, bagus. Hari ini, kita akan melihat seberapa kuat makhluk tertinggi dari ras kuno ini. Melihat kedua orang ini, alis Feng Qingzi berkerut, dan aura di sekitar janggut putihnya bergemuruh hebat. Anak terkutuk, ini benar-benar anak terkutuk. Aku telah melewati semua zaman kuno dan tidak pernah tunduk pada orang lain. Tapi, biarlah. Aku tidak bisa tidak menyukaimu semakin bersemangat. Jika kamu ternyata bukan orang yang berbakat di masa depan, aku akan menjadi orang pertama yang menamparmu sampai mati secara pribadi. Feng Qingzi sama sekali tidak ragu. Meskipun Cruel bukanlah yang terkuat dari semua makhluk ras kuno, dia tetaplah seseorang yang tidak dapat ditangani oleh keduanya. Lin Fan melihat telapak tangan yang turun dari langit dan merasakan jantungnya menegang. Kekuatan luar biasa ini bukanlah sesuatu yang dapat dia lawan. Bahkan satu tamparan ini saja sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka terbunuh. Bam! Tiba-tiba, Feng Qingzi muncul di hadapan Lin Fan. Sambil menyingkirkan jubahnya, dia menghilangkan kekuatan yang datang sepenuhnya. Cruel, apa yang kamu lakukan? Feng Qingzi berteriak, muridku baru saja turun untuk buang air kecil dan kau berani menyerangnya. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Feng Qingzi, sebaiknya kau menunggu Yang Maha Kuasa. Cruel membentak dengan dingin lalu menatap Lin Fan dengan mata penuh kebencian untuk terakhir kalinya sebelum benar-benar pergi. Orang tua, siapa yang memintamu untuk datang dan menyelamatkanku? Lin Fan menghela napas lega dalam hatinya. Wah, dia tidak harus mati sekarang. Nak, anggap saja akulah yang benar-benar tidak bisa mengalahkanmu. Aku akan minta maaf padamu. Feng Qingzi menghela napas panjang. Anak ini terlalu keras kepala. Bahkan saat dia masih muda, dia tidak sekeras kepala anak ini. Fakta bahwa dia bahkan bisa hidup sampai sekarang benar-benar keajaiban. Lin Fan menatap Feng Qingzi dan bertanya-tanya apakah orang tua ini menjadi gila karena memperlakukannya dengan sangat baik. Namun, manusia punya emosi.
Tidak akan terlalu buruk untuk memiliki seorang guru yang bisa peduli padanya. Lupakan saja, karena kamu tidak bertambah muda, aku khawatir hatimu tidak akan mampu menerimanya jika aku mengganggumu lebih jauh. Karena kamu begitu bersemangat dan telah memohon dengan sangat keras agar aku menjadi muridmu, kurasa aku hanya bisa menerimamu dengan enggan. Petik 2. Murid Lin Fan memberi hormat kepada gurunya yang terhormat. Haha, bagus, bagus. Pada saat ini, Feng Qingzi tertawa terbahak-bahak dengan gembira, seolah-olah suasana hatinya telah sedikit membaik. Murid, tentang cincin penyimpanan gurumu itu. Cincin penyimpanan apa? Itu hilang. Sebelumnya, kamu telah melukai hati muridmu dengan parah di sini. Apakah kamu tahu bahwa hatiku terbuat dari kaca? Saat kamu menyentuhnya, itu hancur. Untuk menebusnya, aku harus mengambil cincin penyimpanan itu untuk meredakan patah hatiku ini. Kalau tidak, sulit untuk mengatakan bahwa aku tidak akan mati begitu saja karena patah hati, tahu. Bagaimana mungkin Lin Fan mengembalikan sesuatu yang sudah ada di tangannya? Ini, 2. Saat Feng Qingzi mendengar kata-kata ini, dia memegangi jantungnya sejenak seolah-olah dia sedang bernapas dengan cepat. Astaga, di mana lagi di dunia ini akan ada murid yang murahan, kotor, dan licik seperti itu?